Berarti tidak ada Allahmu itu tidak pernah ada di dalam Mana Alkitab Pandu ayatnya kalian. Pandu? Mana ayatnya Pandu? di mana di Quranmu bahwa Allahmu itu ada Mana di mana? ayatnya? Mana ayatnya Pandu? Di mana ada ayatnya? Kalau cara main kamu kayak gitu, saya juga bisa nyerang kamu. Kalau cara main kamu kayak gitu, saya bisa nyerang juga. Kau Mana tadi pakai otakmu yang kotor itu seperti sampah itu aja ditanya terus. Allahmu Mana, bisa Pandu? apa? Ayat Coba otak tunjukin apa? dalilnya. Apa yang dia buat? Mana ayatnya Apa Pandu? kau pernah lihat otakmu nggak kotor? Ayo, Jangan-jangan Pandu, otakmu yang ayo. kotor. Apa? Allahmu Mana bisa ayatnya, apa? Pandu? Allahmu Pandu. Makanya izin Mana Bang izin ayatnya, Bang. Pandu? Makanya Pandu. Saya Makanya sudah diskusi pernah itu yang bilang sehat itu. sudah Mana jelas ayat? tertulis loh. Yesus akan diolok-olok, disesat, disalibkan dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah jelas. Kurang apa lagi jawaban? Ya Kanona, Kanona, gak usah bahas itu Kanona. Jadi kamu Udah, dia kamu gak bakal kamu mau tidak dengar niat Kanona. untuk bertanya. Iya Kanona, Kamu dia gak bakal niat mau itu untuk dengar. bikin Gini loh ya. rusuh. Jadi Gini loh Bang, jadi nggak ada ya Yesus bilang Oke, berarti Saya sama aja mau tuh. disalib. Berarti sama aja Tunjukin Pandu mana, ini mana, Pandu. mana, woi, Pandu, mana? berarti sama Itu aja pertanyaan Pandu. bodoh. Apa? Tidak ada orang yang minta disalib. Itu pernyataan bodoh. Iya, Tetapi Pandu. dengan Kenapa- pernyataan-pernyataan kenapa dia disalib? Yesus akan disesah. Ya sudah tadi Apa sudah dibaca di gunanya? Lukas Enggak Saya- di Kanona. Lukas saya 2 bertanya, sudah saya sekarang gini. dikatakan. Apa Untuk karya gunanya penebusan Yesus dosa. disalib? Pertanyaan Iya, saya. Kanona. Tahan Kanona, tahan Kanona. Pandu, tunjukin saya ayatnya Tuhan menyatakan dia ada cepet. Saya bertanya, apa Mana gunanya ayatnya? Yesus Mana disalib? ayatnya? Kamu tadi ngomong banyak asumsi saya dengar ya. Mana ayatnya cepet? Wah, Bang Zuma mau naik. Mana ayatnya? Mana Naik. Pandu? Mana Allahmu bisa apa? Bisa buat apa? Mana Tunjukin ayatnya ayatnya. Pandu? Mana Banyak ayatnya? Oh, lah. Allahmu itu berkuasa. Tunjukkan Di satu ayatnya dalam kalau Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20 itu jelas Bacakan bahwa bukti Allahmu kebesaran Allah. Allahmu berkuasa bisa buat Bos, entar dulu. Apa yang Bang. orang Amal buat? Coba tunjukin. taqiyan bainakuma barzakhun la yabghiyan. halaman berapa? Halaman berapa? Coba Bos, buka monitor. aja Ar-Rahman ayat 19 ayat 20. Monitor Kak Hos. Itu jelas. Hos, monitor Itulah Hos. bukti kebesaran Allah. Mana? Hos. Kahos, abang Mana Hos, turunkan aja Pandu ini. Dia tidak bisa tunjukin sesuatu. Tapi dia nuntut Apanya? kita apa? Nanti Gimana, nanti Pandu? malah nanti Pandu. Di mana Romo Pandu? dibikin Ayatnya kegedean ada nanti. tertulis. Bukan aja, Bang. Allahmu itu ada. Di mana ayatnya? Hos, Tuh, Tadi monitor kita Hos. sudah menjelaskan Tunggu, dengan data-data. Tunggu Kanona, tunggu. Ya. Pandu di sini. Silakan. Di sini yang ngomong orang lain Pandu. Di sini yang ngomong orang lain bukan Tuhan lu Pandu. Sekarang Di sini yang ngomong orang lain. aman. Di sini yang ngomong orang lain. Udah, kamu nggak usah ngeles. Kalau kamu cara mainnya kayak Apanya? gitu, kami juga bisa. Hos, monitor Apanya? Hos. Apanya? Di situ yang ngomong orang lain. Di sini Tuhan ngomong orang Allahmu lain. saja Allah Di sini yang ngomong orang lain Pandu. Allahmu saja tidak bisa buat apa-apa kok. Tidak bisa buat Itu apa-apa tadi kok. sudah kau saya sosokan. tunjukkan. Apa yang Allahmu Iya, buat? di sini yang Coba, ngomong orang tunjukin lain dalilnya. Pandu. Di sini yang ngomong orang lain. Tunjuk mana? Orang lain di mana? Mana? Orang lain di mana? Mana? Di sini yang ngomong orang lain. Mana dalilnya? Treng. Mana? Tunggu dulu, Ayo. sebentar. Nah, ini Pandu, ini kalau Bang aku bilang bilang Tuhan. mau baris depan Dajjal dia ya. Ya aku mau potong Dajjal. Aduh, aku mau nanya ya, Pandu ya. Di sini Santai, ngomong gue orang serius lain, nih, gue Pandu. serius Di deh. sini Mana, ngomong Gue orang serius nih. lain. Pandu. Heeh. Gue serius ya. Kalau kalau undang kalau gue sholat ya Tuhan, sholat. emang Tuhan Sholat. Kristen kelihatan ya? Emang Tuhan kelihatan? Tunggu lu ya, iya kelihatan. Sholat Gimana ya. di mana dia? Yang mana tuh? Coba Udah, fotonya, tunggu lu, diam dulu. Fotonya Gue mana? ketakutan gue yang nanya ya. Mana fotonya? Masya Coba Allah. lihat. Tuh gue ada biasa tuh. Nah, gue nanya dulu dia. Jangan nanya dulu, itu dulu. Gua nggak Dia ada mau di banyak. nanya itu. Gua mau nanya. Bang Paratus biar dulu Bang. Gak apa-apa. Ya, gua serius nih. Waktu kamu berdoa, boleh nggak kau membayangkan sebuah pohon gitu? Waktu lu sholat. Pertanyaannya gampang banget itu. Oh ya, boleh nggak boleh? Enggak. Nggak boleh. Apa yang boleh kau bayangkan waktu kamu berdoa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Oh, boleh. Harus membayangkan Allah SWT Bang, seperti mau apa nanya gimana tuh? Ya, Itu Bang Cuma kali. Mana dia berani lawan gue? bentuk kebesarannya. Iya, bagaimana bentuknya? Contohnya kau bayangkan Allah itu kayak apa gitu? Kekuasaannya termasuk alam semesta ini adalah. Oh, jadi boleh bayangin pohon dong.
Iya. Iya boleh, asalkan pohon ini Oh, ciptaan jadi Allah. boleh bayangkan pohon. Iya, indah banget Masya ciptaan Allah. Allah. Ya ya, Allah bu kayak Oke, pohon gitu. Munir. Bang Bos. Kalau Oke, kau ke Munir. gereja Thank you, ingat terima Yesus, kasih, ingat Munir. apanya? Terima kasih, Bang Bos. Aku boleh bayangin Yesus yang seperti gambar itu. Oh, ada tangannya, ada rambutnya. Ada, panjang. ada. Boleh nggak tuh tanya, Nona boleh nggak? Kita Bang Bos, membayangkan izin waktu saya kita turun berdoa ya. kita. Bang Zuma mau naik. Ke- Bang Ya Zuma silakan mau naik naik. ya. Kejadian Yang- 1 yang- ayat Tidak ada 26. tempat untuk Juma di sini. Kejadian 1 Ah, Yang ayat mana? 12. Yang mana? Tidak ada Yang tempat mana? untuk Itu Juma kan di sini. Nggak apa-apa, Itu kan- itu kan dihajar baca. juga. Enggak, Itu kan- gua itu kan- nanya Tidak sih ada. benar. Itu kan Dari banyak awal sampai fotonya akhir tuh. nanti tidak. Suka Boleh, cita boleh. bilang. Aku boleh membayangkan Yesus itu. Itu kan Coba ada kita tanya, hitam, kita ada tanya nih, putih, kita tanya ada nih. yang coklat. Boleh, Yang mana tuh? terserah. Yang penting Oh. persis kayak yang seperti kau lihat itu. Ada yang gambar itu. sipit, sorry Iya, ya, ada boleh. yang kayak orang Cina. Kenapa ya kalau kenapa ya umat bentar teman-teman. Kenapa ya kalau umat Islam nih kalau Nggak boleh mereka bertanya tentang Alkitab itu ngerocos mulu mau dibacakan pun susah, mau dijelaskan pun mereka yang Biasa. framing sana sini, tapi kalau saat Iya. kita tanya mereka punya kesana kemari otak mereka itu memang betul-betul dungu. Kalau kalian meyakini Tunggu dulu, Yesaya tunggu dulu. 53 itu adalah nubuatan Jadi Yesus, kau boleh membayangkan berarti seperti Anda apa harus- gitu. Berarti Anda harus meyakini Yesus itu Tunggu buruk rupa. dulu. Yang benarnya Yesus kau boleh itu tidak membayangkan. sama seperti anak Sebentar manusia. dulu. Padahal Kau selama membayang. ini Yesus itu ganteng. Tunggu ngomongnya. dulu. Gitu. Jadi kau mau membayangkan seperti langit gitu? Langit Allah itu mau. boleh kita asalkan langit ini ciptaan Allah, Oh, ya. berarti ala lu kayak Ciptaan. langit gitu? Enggak, ciptaan beda dong. Bukan ciptaan, masa lu berdoa sampai membayangin langit? Iya, membayangkan langit dalam Iya, rangka bentuknya kayak apa lu mengakui bahwa itu adalah bayanginnya? ciptaan Allah gitu loh. Tunggu Nggak apa-apa, dulu, nggak otakmu problem. lagi membayangin apa dulu yang jelas? Iya, membayangkan ciptaan Allah. Oh, alam semesta ini ciptaan Ah, Allah. Oke. Oh, berarti kamu menyembah alam semesta ya? Ya, ciptaan kan Keren, beda. keren. Apa ciptaannya itu apa? Apa seperti apa? Seperti apa? Munir menyembah alam semesta ya? Oh, Membayangkan- baju alam semesta dia. Misalkan, manusia ini semuanya ciptaan Allah. Enggak yang jujur dong, Munir. Allah sungguh maha besar. Seperti apa gitu loh? Seperti itu. Kalau kamu Ya, membayangkan ya, Yesus, ingat kalau aku apanya? membayangkan alam semesta, kan aku bayangin pohon. Ingat, Ya, kalau Yesus ingat apa apanya? seperti pohon gitu. Iya sama kalau ditanya ke kamu. Iya, Kalau aku kamu boleh ingat membayangkan ingat Yesus. Tanya apanya? Alor, aku boleh gak? Alor, aku boleh gak membayangkan Yesus waktu aku berdoa? Iya, membayangkan Boleh apanya? lah. Ya, boleh Boleh kan? lah. Yesus kamu kan banyak, ada 12 foto. Itu yang mana tuh? Yang nomor Mana satu kah? fotonya? Kau tunjukkan 12 foto itu. Itu tinggal searching aja di internet. ada yang Mana, sipit, mana? ada yang Bo, belum. mana ada yang sipit, hitam. mana? Oh. Oh. Yang ada di Indonesia Nggak kayak usah apa kita di digiring, Holland? Bang. Tanya aja dia. Oh. Nggak usah kita digiring oleh dia. Tanya aja dia tunjukin buktinya. Tunjukin lah. Buktinya, data-datanya. Tunjukin buktinya. Aku kan udah jawab. Sudah, tunjukin aja ya Mana? kayak apa. Coba Yesus itu gawe kayak apa? Coba kau lihat. Kau bilang 12 Oke, mana? oke. Sekarang Mana, kamu mana? aja yang bisa nunjukin, yang kau Ya, bayangkan kayak yang kau seperti nggak apa? bisa Coba ya. tunjukin. Ya kayak Yesus Tunjukin. yang kau melihat biasa-biasa itu. Yang mana yang kulihat? Ya, Coba mau tunjukin. terserah mana? yang mau berdiri ke, yang mau lagi pegang, mau ngelihat kita pegang kita ke, yang lagi disalib ke, Oh, terserah. berarti Tuhan kamu yang tingginya 1 meter kali 20 itu. Ya boleh. Allah kalian aja tidak bisa apa-apa kok. Apa yang Allah mau bisa Ya buat? oke, pertanyaannya berapa tinggi Tuhan kamu? Ah, ya terserah aku. Orang tanya kamu kok Ya, malah tinggi mana? biasa. Tinggi mana? Punya ilmu nih, Bang. Tinggi mana Tuhan kamu dengan 400 tidak Gonzales bisa pemain diskusi bola nih. itu yang tinggi? Ah, Nggak bisa sama apa-apa. lah, sama. Kau buktikan Begini Munir aja. pertanyaannya. Allah mau bisa apa? Sabar abang. Sama. Sabar bang. Bagaimana saya juga ganti pertanyaan. Setinggi mana Muhammad? Tingginya Bukan jangan berapa? Muhammad, jangan Iya, Muhammad, Nabi jangan Muhammad Muhammad. ya, kurang lebih Jangan seperti Muhammad, kita. Allahnya. Dona, kau salah aja. Allahnya. Nah, Allahnya Kalau tanya tidak berapa punya tinggi nyata. Allahnya? Saking tingginya nggak ada batasnya itu. Masa. Iya. Kamu bisa ukur? Nggak bisa karena nggak Ada batasnya gitu. ada Nggak tinggi, bisa. ada tapi Nggak, ada bukan. tingginya gitu. Tunggu sebentar Bu Nona, ada tingginya. Kalau tingginya Ada nggak tingginya. terukur. Ada. Saking Ada besarnya tingginya nggak? gitu. Ada Saking tingginya nggak? besarnya itu, hah? Kapal ada yang nggak terukur, ada tingginya nggak? Saking tingginya sampai nggak Ada bisa diukur. tingginya nggak?
Meletup tuh meterannya. Ada tingginya nggak? Mana ada yang meletup-letup kau tukang tipu juga. Ada tingginya nggak? Dia pusing. Ada tingginya. Mau seberapa tinggi? Ada tingginya nggak? Belum ngukur, aku nggak Ada bisa tingginya, lihat kok. tapi ada tingginya kan? Tuhan Islam nggak Ada bisa dilihat, tingginya. maka nggak bisa diukur. Tapi kalau aku bilang Allahmu kecil mau apa? Kalau bisa itu Buktikan yang Allahmu bisa besar. dilihat. Kau bisa buktikan Tuhan Allahmu kamu. besar. Tunggu Tuhan dulu, kamu kau berapa bisa meter? buktikan Allahmu besar kak? Besar, besar. Mana buktinya? Oh, kan ada ayatnya. Mana? Allah besar. Aku juga bisa nulis Allahmu kecil. Aku juga ada ayatnya Allahmu kecil. Tuhan kamu maha besar nggak? Ah, Tuhan Tuhan kamu mah maha besar biasa-biasa aja. Kekuasaannya maha besar. Oh, berarti nggak maha Ya bukan besar Tuhan bentuknya, enggak. Kok kekuasaannya yang besar, nggak butuh Oh. badannya besar. kamu. Bentuknya Yang penting kecil. kekuasaannya besar. Ya. Aku Oh, berarti nanya, Tuhan lu, aku ada ayat, Tuhanmu kecil lu. Mau ya nggak? silakan aja. Contohnya ya, Heeh. Allah, Oh, contoh. Allah Ayat dulu. tidak jauh daripada ulat nadi, Iya. ulat leher. Coba Betul, ya ulat tidak leher jauh. berapa besar? Tidak jauh berarti dekat, kan? Coba, ya dekat ada. Berarti pemirsa. Allahmu kecil kan? Berarti ayat itu Itu tidak kecil kan? mengatakan Itu besar kecil kan? kecilnya kan? Iya berarti Tapi dekat, dekatnya berarti kan? kecil kan? Lebih dekat daripada leher. Iya berarti kecil kan? Nggak ada di situ kalimat kecil. Coba mana? Kau ulat leher berapa panjang? Nggak ada di situ. Ulat kalimat leher kecil. berapa tinggi? Ulat Tapi leher kalau berapa tinggi? dekat. Iya, ulat leher lu berapa tinggi? Iya nggak ada. di Barang situ gede bicara bisa dekat tinggi. lebih dekat Nggak dari ulat bisa. leher. Nggak bisa kamu Coba mau kau bayangin menyimpulkan ulat lehernya sesuatu berapa yang besar? tidak pernah Coba. dilihat. Coba, aku mau nanya Nggak ulat leher berapa bisa. tinggi? Nggak bisa kamu Enggak, menyimpulkan ulat Tuhan lehernya kami, berapa tinggi? gitu. Ah. Beda kalau Tuhan kamu bisa difoto. Bisa Iya, di- boleh Jadi difoto. gini, kalau Tuhan Kalau bisa lu nggak bisa difoto. kelihatan, kalau Tuhan bisa kelihatan, aku berarti berpotensi mengalahkan Tuhan. Kurudal aja Kau dari bisa jauh. kau bisa Bom. kekalahan Tuhan mana? Buktikan. Ku sniper dari jauh. Ayo, Gimana? oke. Kau bilang, kau lanjut nih kau. Gitu. Oke, kau hina dulu Tuhanku. Ya. Hina. Oke. Hina. Tuhan Ya, kalau makin kau hina kau makin miskin. Makin kau hina kau makin miskin. Iya, makanya nih. Ya, makin kau hina makin miskin kau. Ya, Tuhan makin kalau ya biasa Benar. sih itu loh ya, Munir. Berarti Kau- nyerah. Berarti nyerah. Enggak, kamu. aku gak nyerah, kau hina-hina aja, tapi kau yang nanggung resiko, kasihan kau. Itu Ku kasih jawaban kau. orang kepepet. Aku sih terserah kau, hina lagi aja kau. Berarti kamu pasrah tapi nggak rela. Aku kagak, aku suka kau hina, ayo. Aku bilang Ayo. kalau Tuhan Ya udah, hina. berarti aku Sudah, kau berpotensi hina mengalahkan saja Tuhan. dia. Kau sudah hina kau ke dia. Aku nggak menghina. Sudah. Aku bilang kalau ada Tuhan kelihatan. Itu aja. Ada? Aku nggak bilang Tuhan Banyak. kamu kok. Banyak nggak Tuhanku merah. banyak kelihatan di mana-mana lagi. Munir, Tuhan boleh kelihatan nggak Munir? Ah, dia nggak boleh, dia punya nggak boleh, nggak tahu. Ya boleh nanti. Gua di bilang surga. kalau dia kecil dia nggak percaya. Iyalah kalau nanti di surga. Ih. Tapi kalau di dunia ini ya. Dia nggak akan lihat tapi bilang dia besar. Munir, lucu ya, Tuhanmu dibatasi sama manusia ya. Lu kata Yesus aja Tuhan nggak bisa dilihat kok. Gimana sih Jangan- kamu jangan mengejek ngomong- Yesus? Kata siapa? Kadang-kadang kamu kurang percaya. Dia Coba kau baca yang ayatnya. bersaksi. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tak bisa melihat wajahnya. Iya, kadang kau Suaranya kurang pun tidak percaya. pernah Coba terdengar. baca lagi. Ya. Dia yang bersaksi kau kurang tentang karena aku. kurang kepercayaan Kamu mula. Kau pernah tidak dapat melihat wajahnya. melihat Suaranya pun tidak Bapa. pernah kau dengar. Kau ejek aja ayat Iya, itu. kau gitu. kau baca lagi 3 ayat ke bawah. Dari sini penonton kau itu baca udah tahu dulu mana 3 ayat yang ke bawah. berbohong, mana yang enggak. Kau baca dulu karena kau kurang percaya maka kau nggak pernah melihat Allah. Gitu loh. Kamu sok mau melihat Lihat kentut aja nggak Pusing bisa. dia, pusing. Gini, Ah, kami kalau ditanya siapa ah, Tuhan kamu? Allah. Berapa? Satu. Namanya Di siapa? mana? Allah. Nggak Itu. tahu. Di mana Coba nggak kau- tahu. Berapa besar nggak tahu. Berapa tinggi berapa kecil. Ada juga ayatnya mengatakan Allahmu kecil. Coba Bilal kalau ditanya, Tuhan kamu ada berapa Bilal? Satu. Namanya siapa? Yesus. Berarti bukan Bapak. Oh, Bapak juga. Berarti dua. Satu kan? Kan aneh. Mereka Munir, bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Munir, rumah para kau dipisahkan Munir. jadi anak. Munir, kenapa Perkataan sih kalian? Yesus. Ya Munir, kenapa sih? Perkataan Yesus Munir. ada Munir, nggak? Bah, Dia tidak bisa ada. dibedakan Munir. tapi Munir. bisa disamakan. Munir. Ada nggak perkataan Ya, Yesus? Munir, Nggak ada. saya mau tanya Ya. Munir, kenapa Ya, sih silakan. kalian umatnya membatasi Tuhan kalian sendiri, Munir? Kenapa sih? Nggak tahu. Lu tanya aja Yesus. Kenapa dia bilang Tuhan tidak bisa dilihat? Harus tanya Yesus. Adik, Aduh. adik kalau dia nggak bisa jawab, tanya Yesus kan?
Toh, benar. Itu kan Tuhan saya Munir, bukan Tuhan kamu. Loh, kalau Tuhan Anda bisa kelihatan, mana sekarang? Coba suruh masuk TikTok. Enggak Munir, jangan tanya balik. Ah, Saya sama. mau Sudah di surga Munir. Nah, kenapa kau Munir, membatasi dia? Sudah kemarin kita merayakan dia sudah naik ke surga, menyiapkan banyak tempat Kan untuk dia kita maha nanti di kuasa, surga. Neng. Nona, Dia kan Nona. maha kuasa. Nona, Betul, Nona. turun naik Iya. surga. Kan Yesus 100 sudah kali bisa. berkata, kau percaya dulu Munir, baru bisa ngelihat Tuhanku. Kan Tuhan kata Maha Tuhan Kuasa kalau itu kau melihat turun Tuhan, naik kau ke surga. percaya, imanmu Bebas. kurang. Iya. Kau nggak yakin berapa kata Tuhanku? Coba tes, percaya dulu. Iya, Nggak Apa susahnya berani, tinggal nggak turun? berani, nggak berani. Ayo, nggak berani. Apa susahnya tinggal turun? Ayo percaya, Ke ayo dunia. percaya dulu, ayo percaya dulu, percaya dulu. Aku percaya, aku percaya. Oh, halo, in your name, apa Kalau kabar? Tuhan itu- Shalom. Oke, shalom, Aduh. shalom. Bang Bilal, izin Bang Bilal, izin. Ya, silakan, silakan. Oke. Gini Munir, di kitab Keluaran, ketika hadirat Allah turun langsung, Asli gue udah hari kedua di Makkah. Oh ya, seperti halnya itulah. Mungkin orang tua kita juga punya banyak kelemahan gitu kan. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Nah dari situ ya saya lebih cenderung baliknya ke diri gitu. Ini aja saya ya kalau disebut pengen mengusahakan untuk berhenti merokok. Gitu. Entah caranya mengurangi dulu, entah apa. Gitu. Karena ya merokoknya kan udah tergolong cukup lama gitu. Terkadang ya tanpa disadari tangan udah pegang rokok, udah menyalakan rokok gitu. Ketika itu ya udah nanggung jadinya. udah model kayak refleks, apalagi kalau nggak ada kegiatan gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Tangan ya tiba-tiba main comot gitu. Karena udah terbiasa ya Bang ya. Iya. Cuman ya ketika ada Selamat pagi, Bang masukan Suma. dari istri gitu kan yang Semangat dalam apa. pagi teman-teman. Saya kesini karena lagi cari Billy. Mudah-mudahan hari ini dia nggak mabuk. Oh ini ada Bang Billy. Bang Billy. Iya. Bang Billy. Abang Billy. Tidur. Oh lagi. Mabuk kali dia. Iya Bang, ini kami lagi diskusi apa tadi tentang masalah kehidupan. Ya. Oh iya, tentang kehidupan. Ya, Iya tadi Bang. belajar dari yang nyata aja lah, nggak daripada yang dari yang halu-halu gitu. Billy masih tidur ya, Bill. Billy. Ini buka room dari semalam kah? Nah, ini baru kayaknya. Oh baru buka. Oh baru. Baru ini. Ini kayaknya. Roomnya Ya, sudah. Murah Hati. Saya turun dulu. Kalau gitu saya cuman mau diskusi sama beliau ini. Oke ya teman-teman. Pamit dulu ya. Ya Terima Bang kasih. Suma. Nah, Semangat pagi. semangat pagi. Wow. Ada sesuatu yang berubah kalau cuma kalau Bang Billy. Ya, Iya, kamu- Munir. makanya Munir, kau gini, jadi Munir. bilang. Iya. Dengar dulu Tunggu, satu-satu. Tunggu, Bang Bilal. izin. Oke, satu. Jadi Ya, gini, ah, izin nggak mau juga, dengar Bu, izin. asumsimu aja, nggak mau Iya. dengar framing, Kalau nggak mau Islam, dengar kau kalau- ngomong Tunggu, kosong Bang aja, kau buktikan Dengar ya, data. dengar dulu ya. Kalau Kau Tunggu, Bang bertanya Alur. tentang Yesus, tentang kita penyaliban. kita sepakat Bang Kami Alur. tunjukin Bang di Alur. Iya. Alkitab semua udah iya, jelas. satu-satu Bang nanti Alur, hadis kita ini sepakat, kalau Bang Alur, baca kita ayat-ayatnya sepakat, Ayatnya ya. udah jelas. Nanti Sekarang habis ini kau kau. Oke, buktikan. Munir, fokus ke saya, Munir. Aduh. Fokus ke Iya, Adi, fokus ke Munir. saya dulu. Jadi gini. Oke, kalau Munir gini. Islam Tunggu, saya belum kelar, Munir. Saya belum kelar, Munir. Iya, ini ku jelaskan ya. Kalau Islam ditanya tentang Tuhan, kami milih merendahkan diri karena kami tidak pernah melihat Tuhan kami. Bohong. Jadi hanya Nggak pernah ngeliat kan, berarti nggak ada kan? Iya karena itulah kayak kita kan bukan Iya, kalian iya. kalau nggak lihat mengada-ngada gitu kan, bukan kalian. Berarti gitu. nggak ada. Karena gini ya, Ini siapa maksud kami saya, mau membahas Munir. Tuhan kami yang Ini, nggak Munir. kelihatan yang maha besar gitu. Nggak apa-apa kalian Iya, bilang nggak tahu iya. tentang Tuhan, nggak apa-apa. Tapi
kita diberitahu nih tentang nama Allah siapa, pencipta alam semesta siapa. Ya, Dikasih tahu. Munir. Enggak, Itu saya nggak kayak nanya soal- kalian, nggak dikasih Munir, tahu. Munir, saya nanya soal kemampuan Tuhanmu, Munir. Sekarang Apa? gini, Munir. Tuhan saya menciptakan sesembahan kamu. Iya. Nah, itu salah satunya. Enggak, Munir. Gini, Munir. Maksud saya Ayo. gini, Munir. Sekarang gini. Tuhan kamu bisa nggak jadi manusia, Munir? Bisa, bisa. Ya udah. Mana? Nah, Ya, enggak gini. Oke, gini, Tunggu bang bilang. Gini, Munir. Ya udah, kalau kamu percaya Tuhan bisa menjadi manusia, kamu gak usah mendiskreditkan Tuhan yang dipercaya orang Kristen. Tuh. gini, makanya aku jelaskan dulu kenapa dia bisa jadi manusia. Misalkan gini, Kenapa? kamu bisa, Kenapa dia- kamu Kenapa bisa dia- bugil. Kan dari mulut kamu sendiri. Taruh Munir. Mulut kamu sendiri bilang bisa loh. Kacau. Mulut Gini, bilang bisa ya. Dengar dulu. Kamu yang bisa. bilang bisa. Kamu iya, dengar dulu. Kamu bisa bugil di pinggir jalan, cuman kamu nggak mau. Tuhan itu bisa jadi manusia, cuman nggak mau. Ngapain dia manusia merendahkan Munir, diri? kita Apa nih- salahnya kita- kalau gue bugil tengah Apalagi- jalan? Apalagi dibantai Munir. sama umatnya nanti. Allah SWT Seandainya- aja pun berubah Gitu. manusia juga loh Munir. Wah. Kamu tuh bisa telanjang di pinggir jalan tuh bisa. Allah Betul, Cuman kamu Munir. nggak mau. Allah gitu. SWT aja pun dia Nah, ketika berubah kamu manusia nggak mau, juga, apakah Munir. kamu bisa diklaim nggak bisa? Muhammad Iya, itu Munir. kan tipologi Allah SWT Munir. Munir, Kamu nggak kalau tahu. Adam dan Hawa, Munir, kalau Adam dan Hawa nggak berdosa, kita semua telanjang, Munir. Ya udah ngapain kamu kan kalau telanjang ya telanjang aja. Karena kita keturunan orang berdosa, Munir, makanya kita telanjang malu, Ya. Munir, depan jalan. Makanya emang di Kristen kamu dosa kalau telanjang. Suci itu teman-teman, dia itu nggak tahu apa Munir, itu dosa. Munir. Emang di Kristen dosa kalau telanjang kan enggak ada ayat yang melarang kan? Walaupun di gereja telanjang. Si Mana ada ayat Munir yang melarang? nggak tahu itu dosa, jadi dia merasa Munir di mana di gereja telanjang? Kamu itu Misal ada nggak ayat yang melarang kan nggak ada kan? Oh, berarti kamu dan juga tidak segoblok Oke. itu. Manusia itu waras, punya otak, pikiran. Iya, masalah Kamu goblok nggak bilangnya goblok lain kamu nggak usah lagi pakai gitu misal. loh. Munir, Ada nggak kamu ayat nggak usah- melarang nggak ada. Iya, Munir. Tapi kalau kamu nggak usah Islam pakai itu dibatasi dengan aurat. telanjang Gitu. di masjid itu. Munir, Bisa kamu nggak tuh nggak usah pakai telanjang di masjid? misal-misal. Kamu Nggak nggak usah bisa karena kami misal-misal. dibatasi dengan aurat. Yang boleh nampak cuman Iya, muka dan Munir. telapak tangan. Masa. Kenapa Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dan Bang semangat Juma. Pagi ada Bang Juma. Bang Juma, kenapa Allah juga beragama Islam Bang Juma? Jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Siapa yang mau diterapi duluan? Yang mana? Aku mau nanya, apakah kenapa Allah mau beragama Islam? Jadi gini, Kenapa Allah mau beragama Islam? iya. Setelah bertanya dia, Kenapa Allah mau beragama Islam coba? ya. Jadi agama itu adalah ajaran. Ya. Kenapa Allah mengajarkan Islam agar manusia itu selamat? Karena Pertanyaan Islam itu saya, adalah- kenapa Allah beragama Islam? Allah tidak beragama. Dari mana Allah katanya memiliki- agama Allah adalah Islam? Agama Allah Islam itu Tertulis artinya itu. Ajaran Allah itu Kau ajaran nama-nama keselamatan. Quran. Kau nama-nama Quran. Kalian Ya, percaya coba. suara Kafir. iblis teman-teman? Aku sih Dalilnya tidak. mana, Aku coba? Kau mau kafir, dibunuh. Mana dalilnya? kau kafir. Kau sudah kafir Mana nama-nama dalilnya, Quran. coba? Allah Mana dalilnya? beragama Islam kan? Agama Mana dalilnya? Mau agama dengerin suara Allah yang benar iblis adalah dulu, Islam Mak? kan? Nggak mau. Mana dalilnya Allah beragama? Coba dalilnya Itu mana? agama yang benar ada agama Islam kan? Ya, agama yang Allah yang benar benar ada adalah Islam kan? Adalah agama Islam. Agama Allah yang benar ada agama Islam kan? Agama Allah artinya ajaran Allah. Mana Ajaran nggak agama nambah? itu Kau dinul. bohong, kau bohong. Kau bohong. Jangan gitulah, sudah. Jangan kau Fatwa. bohong. Kau Fatwa bohong. jangan gitu, Kafir, jangan gitu. kafir. Galatia Ngubah-ngubah 8 artinya, Galatia 2 nomor ngubah-ngubah 14 arti, Kristen ngubah-ngubah itu arti. disebut kafir gitu loh. Kau nama-nama Quran gitu. Mana Kafir lagi. dalilnya? Itu ada kan sudah kau akuin itu benar. Mana dalilnya? Sudah kau akuin itu benar. Agama Allah yang Kok benar jadi adalah maksa? Islam katanya. Kok jadi maksa? Allah Kok jadi kenapa? maksa? Aku kan sesuai dengan Ya. ini tulisan. Ya mana dalilnya mana? Aku sesuai tulisannya. Kenapa? Ya mana dalilnya? Mana? Bang Bilal, tunggu, mumpung ada dia nih. Di mana Tuhan menyatakan ada cuma?
Oh iya, baik. Innani anallah la ilaha illa ana. Di surah apa itu Jumat? Taha ayat 14. Oh, Taha 14 itu bunyinya apa? Gitu loh. Pada bunyinya kayak apa? Berarti artinya inani akulah Allah gitu. Itu artinya ada. Dia nggak bilang dia ada. La ilaha illa Dia nggak bilang huwal ada tuh. hayyul qayyum. Allah dia nggak bilang tidak dia ada itu ada. Tuhan selain Dia. Iya, yang dia maha hidup. Enggak, dia nggak bilang dia ada tuh. Mengurus makhluknya kan gitu. Tunggu dulu, kenapa ini masih agama Allah itu Islam? Ya, di pertanyaan kau nggak bisa jawab ya. Aku Paman, pertanyaannya. mana dalilnya? Paman, Aduh, mana adek, kau gimana Mana? sih? Bukan Mana? dalil, ini pertanyaan itu benar. Kau sudah mengakui itu. Dalilnya Kau tanya mana, nih, Paman? Apakah Allah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Mana dalilnya, Enggak, Paman? untuk mengaku Islam itu kan harus sunat, harus 2 kalimat Kenapa syahadat jadi diucapkan. kenapa kayak begini kamu? Enggak, pertanyaannya kan begitu. Paman, mana dalilnya? Aduh, Allah Subhanahu wa taala makanya itu gua beragama. Katanya agama yang benar itu agama Allah, ada agama Islam. Loh, jangan samakan Yesus yang beragama. Iya, itulah yang benar. Katanya agama Allah yang benar ada Islam. Loh, gimana? Loh. Jangan gitu. Paman, itu kan tulisannya mari begitu. berikan contoh yang terbaik Ya, betul, untuk anak bangsa, Paman. Makanya Allahmu Mari berdialog dengan bergelar baik. Al-Mukmin. Kamu nggak tahu Allahmu bergelar Al-Mukmin? Iya, dia Mana dulu bilang. dalilnya? Pakai ilmu. Pakai ilmu lah, pakai Ya, otak. mari, Makanya mari. Allah itu bergelar Al-Mukmin, benar? Mana dalilnya? Tunggu dulu, Allahmu ada 10 nama Allah. Di itu. mana Ada 100 dalilnya? nama Allah ada namanya Al-Mukmin. Kenapa jadi kayak Benar gini kan? Anda ini? Benar nggak? Jawab Ini dulu, perempuan benar apa terjebak di tubuh enggak? laki-laki nih, Gurunda. Iya, entah kenapa Ya, orang enggak, ini. tanya dulu itu Sakit- benar kan? Sakit hati kali Katanya dengan Allahmu Islam. beragama Islam. Kenapa nggak bisa dialog baik-baik? Makanya kamu? Allahmu beragama Islam karena yang Paman. bergelar Al-Mukmin. Paman. Tolong amankan host. Tolong amankan host. Tolong Nah, host. benar nggak? Benar nggak? Salah lagi? Dalilnya mana? Bohong. Allahmu Wallahul bergelar ladzi Al-Mukmin. la ilaha illa Bukan, gua nanya itu alimul salah gitu. ghaibi wasyahada. Berarti salah itu, berarti Huwar salah. rahmanur rahim. Percuma, bro. Huwallahul ladzi la ilaha illa Gak ngerti, Munir artikan Munir. Al-Malikul Quddus Munir, artikan Salamul Munir. Mu'minul Muhaiminul Aduh, parah Adibul nih orang. Kau itu kau ucapkan sama orang Arab, bukan sama kita. Subhanallahi amma yusrikun. Mana dalilnya yang kau tuduhkan, Sudah, Paman? mana nama Allahmu yang 100 itu ada Al-Mukmin nggak? Saya minta dalilnya Ngaku dulu. Apakah kenapa orang ini ya? Allahmu nama yang 100 itu Sudah 99? tua, Kok bau 100 salah, kuburan, tapi 99. mulutnya nggak pernah Sudah, sekolah. Paduh, kau Supaya ngakuin terkesan itu. hebat gitu loh. Supaya Sudah, terkesan kau hebat kan, dia ini. Ini kau kenapa ngakui ini? nama Allahmu ada yang bergelar Caranya Al-Mukmin. nyerocos saja gitu loh. Aduh. Supaya terkesan hebat. Kamu nggak ini nggak ngakuin lagi? Kenapa? Ini bukan rupanya? Kamu nggak akuin Ini lagi mau- Allahmu bergelar Al-Mukmin? Paman, kamu kenapa? Dulu, kita fair-fairan dulu. Kamu Kenapa? nggak yakin Anda lagi sudah tuh. bau kuburan, tapi kenapa nggak Aduh, pelihara kesehatan? kau juga udah bau kuburan. Kamu bukan membatasi umur orang. Aduh. Saat ini juga kamu bisa mati. Bisa Saya mampus tidak kamu saat membatasi. ini. Saya cuma Aduh, mengatakan aduh, dia aduh. ini Kalau sudah kamu seorang rentak. intelektual, tidak usah Siapa bicara. yang Kenapa nggak rentak? usah dia? Belum Tuhanmu tentu aja kau lebih mudah. mati, apalagi manusia, Mbak Nona. Nggak usah bicara begitu. Nenek Nona, Nenek Nona, sudah. Tuhanmu aja mati, Tahu, apalagi otak manusia, goblok kau. gitu loh. Jumat Siapa yang mau hadapi saya di sini? Sudah, Siapa? saya hadapin Kalau kamu. menghadapi kau, Oke, cita oke. hilang. Ya, makanya kau cukup akuin dulu Allahmu bergelar Al-Mukmin turun nggak? saja bang. Yes. Biarkan host yang Apa? menyanyi. Allah Subhanahu wa Nggak usah taala takut. salah Biarkan saja host satunya yang apa? namanya adalah Al-Mu'minu. Betul kan? Kenapa emang? Al-Mukminun betul. artinya Al-Mukminun adalah orang yang bertakwa kan? Tidak perlu melayani sampah. Allah yang bertakwa. Dengarkan, teman-teman muslim. Masya Allah. Paman ini, orang tua ini mengatakan Iya, Al-Mu'min itu katanya artinya orang-orang yang bertakwa. bertakwa. Al-Mukmin itu orang yang bertakwa bukan?
Dia nggak bisa bedakan antara mukmin Ya enggak, dia mau dengan lalu al-mu'min. dia mau bisa ini deh. Mau pindahin lagi itu. Aduh, arti al-mukmin dia pindahin lagi. Parah ini orang Aduh, tua. parah. Masa lu mau tipu-tipu kami sini, Bro? Nggak bisa lagi, Bro. Saya mau tanya cuma. Nggak bisa ditipu-tipu lagi, Bro. Tinggal dipencet itu. Cuma saya mau tanya. Al-mukmin artinya api gitu dia daun di Cuma internet. saya mau tanya Takut boleh, keluar, Bro. Bedakan mukmin dengan Al-mukmin, al-mukmin. makanya aku masukin al-mukmin keluarnya bertakwa katanya. Aku masukin dakwah di internet keluar ini. Al-mukmin maha itu bertakwa. artinya yang Masya maha Allah. memberi keamanan. Bohong, Itu al-mukmin. bohong. La haula wala Allah, quwata kau illa nama-nama billah. Quran ya tukang bohong. Kau jangan bohong-bohong dong. Silakan Bang Juma. Sudah, jangan Iya, bohong-bohong jadi cuma kau gini. sampaikan dengan sebenarnya Gini. cuma. Ntar mati Gini. lagi kau punya bini. Di dalam Efesus Aduh, 5 jangan nomor bohong-bohong 2, Mina. Jangan. Yesus bohong. dipersembahkan kepada dewa. Pertanyaan Iya, saya tuh, kepada kamu kalian, kan mulai dewa mana? waktu kamu mulai Coba. waktu masuk coba. YouTube kan kamu Dan ini hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah Terus mengasihi kalau habis itu kamu tukang bohong, akhirnya mati kan? dan telah Makanya kau tuh menyerahkan benar, dirinya kan? untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum untuk dewa. Zuma. Pertanyaan saya, dewa mana? Masya Allah. Dewa mana Jangan kau yang bohong-bohong lagi, Mon, ya. membutuhkan Cuma jangan persembahan bohong-bohong. darah Kamu manusia? belum jawab Jawab. Sudah, bohong. Saya Juma. Sudah, jangan bohong-bohong cuma. Ini pertanyaan Zuma, sudah apa masuk tuh? bulan kedua, belum ada Oten yang bisa jawab. Kau jangan Efesus bohong-bohong. 5 nomor 2. Dewa Juma. Jangan kau bohong-bohong lah. Efesus 5 nomor 2. Kau baca semuanya satu. Dora baca menyerahkan satu dirinya suruh untuk ini dua. kita sebagai Bacain dulu persembahan dan Sa. korban yang harum bagi dewa. Coba, Ini dewa mana? Coba bacain dulu seluruh perikop. Kita buka ayatnya. Bacain Satu data aja dulu, satu data aja, Baca satu Saya perikop. cuma butuh Oten yang bisa menjawab Baca pertanyaan seluruh ini. perikop. Sudah, juga Ayo. kau buktikan itu al-mukmin bukan perkataan itu Tuhan bertakwa. Telah menyerahkan dirinya Sudah, untuk makanya kita Allah sebagai mau beragama persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Kau nggak pernah Ayo. menjawab. Pertanyaan saya, Tante Nona, Saya buktikan kalian kau salah. Kalau persembahkan kamu Yesus bilang al-mukmin itu itu ke bukan dewa bertakwa. mana? Ayo Sabar, jawab. Bang Bilal. Silakan Kak Dora. Pertanyaan apa dulu? Ya dia nggak bisa Jawab, jawab apakah- lah semua pertanyaan. Tidak usah kamu ke Alkitab terus. Pahami dulu. Mau bertanya. Cuma. Ini komal kalian loh. Di sini Iya, banyak benar. orang-orang jago Cuma. congornya jago. Iya, aku Masa nggak bisa selesai jawab? pertanyaan saya udah dimasukin keluar kasih duit lagi. Congor mau lebih parah. Sudah saya jawab, Sudah, al-mukmin itu saya artinya bohong, Allah mabuk, yang nikah. maha pemberi keamanan. Itu bohong, al-mukmin. bohong. Ayat 245. Itu yang harus kamu bohong. pahami. Siapa Kau orang bohong. yang mau meminjamkan Sabar Bang Mikir, sabar. kepada Allah? Silakan Kak Dora. Artinya. Bakoro berapa? Kenapa? Al-Baqarah 245. Siapakah orang Al-Baqarah. yang mau memberikan pinjaman Al-Baqarah berapa? kepada Allah? 245. Al-Baqarah 245. Coba bisa dibacakan ayatnya. Lah, Aduh, handphone gua yang satu lagi. Oke, baik. Baik. Saya baca ya. Bacalah. Oke. Biarin dia Oke. mau baca itu gak ngerti percuma. Loh, kamu kenapa, Paman? Kamu kok kenapa bukan sentimen kali? Iya, kau memang lebih Kenapa? kecil. Kau mah kurang aja. Handphone gua yang Kamu satu lagi, Bang. kenapa sensitif sudah bau tanah kayak gitu? Ah, saya nggak Lagi di pusing, nggak kuburan. pusing. Panggil aku Percuma anak kecil kau. paman. Kan anak kecil itu. Aduh, Paman. Panggil aku anak kecil, Paman. Iya, dia anak kecil itu. Kenapa sentimen kali kau? Apa-apa, cuma orang tua. berkoar-koar. Orang tua Sudah. kau kenapa? Mikir. Coba dia kau benci berkoar-koar kali? aja. Kau mau pada Dia mau tidak usah nipu-nipu kepribadi saja. orang lah kamu. Kenapa? Nggak jujur, Saat ini juga nggak kamu bisa mati, jujur. kok nggak perlu umur tua atau muda Enggak, untuk maksud mati. saya Kamu kenapa Nggak orang tua ini? jujur. Tidak Kenapa? usah Dia kamu dia nyerang habis pribadi. makan Jujurlah, apa? jujur. Sudah Pak lah. Mikir. Pak Habis Mikir makan sudah. apa? Biarkan dia menjelaskan. Kamu Biarkan dia habis makan menjelaskan. apa, Batua? Hah? Batua. Sudah anda usah ngeles kamu cuma jawab sudah. Pak Mikir kok diam dulu. les? Coba kamu Jawab tanya aja. dulu ini, kenapa Jawab dia aja, orangnya? buang-buang waktu. Jawab saja. kamu jelaskan. Dora Iya, Bakaro iya. berapa Dora? Kamu Dora memberikan Bakaro. pinjaman kepada Allah. Oke, itu oke, pinjaman oke. apa? Silakan Bang Juma jawab. Oke. Oke, baik. Jadi saya jawab ya. Tenang. Tenang, sabar dan dengarkan.
Iya, Di dalam- tapi jangan tipu. Loh kok ini orang tua kenapa? Kamu saja dia? Aku terlalu banyak pusing tafsir, dengan cuma langsung tipu-tipuanmu. jawab saja, jangan usah Kia, langsung Loh, jawab. Nggak usah nipu-nipu, Sudah, yang Pak jelas. Mikir. Biarkan dia jawab dulu, Pak Mikir diam. Biar Nggak dia pernah jawab dulu. jelas tuh jawabnya. Apa sih orang tua ini? Jadi gini, Alah, nggak Al-Quran usah menjelaskan. pusing-pusing Kamu diam, bau kuburan. Diam. Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. menjelaskan. Man zalladzi yuqridullah. Wah. Wah, tuh tengoklah kenapa orang tua ini. Oh, kacau. Udah bilang kita nggak ngerti, baca lagi ya kayak gitu. Saya ditanya tentang Al-Quran, Iya, Tuyul. kenapa? Kau diam, kau setan. diam. Kau Kau setan. kalau keseringan Iblis. makan guguk, jangan kau Iblis. praktekkan di depan umum. Makanya kau kita jangan berbahasa disaksikan guguk. banyak orang ini. Ngerti. Aku live ini disaksikan Iya. anak bangsa. Kau Iya, santai aja. udah. Kau mewakili agama Oten penyembah dewa Moloch. Kamu Ada santai. Kau yang ayo dari mana? Saya mulai ya. Mana aturan kamu berpuasa itu dari Allah? Taunya dari orang. Kamu hargai temanmu yang Kau bertanya. bohong lagi. Kamu hargai temanmu yang bertanya, Fatwa. Pak Mikir diam dulu, Pak Mikir. Dia menjawab. Dia nggak bisa Fatwa, jawab. kau diam dulu. Bang Hos. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Iya bang. Fayudha'ifahu Tolong lahu kasih saya Bang ad'an Jen, Bang Hos. wa katsira. Tolong Wallahu kasih saya Bang yaqbi Jen. Tidak usah bacakan itu, jawab Waya saja langsung besu ayat itu. wa dari Dia nggak ngerti. Kenapa kalian kayak Orang iblis kenapa dengarkan sih ya? Al-Quran? Ini kalam Allah. Kalau Ini Allah kalam kira semua Allah. ngerti. Mudir aja nggak bisa artiin. Kamu pikir saya orang Kristen yang cuma dengar-dengar Iya, dari percuma. Percuma. Artinya saja buang-buang ini waktu. ini buang-buang kesetanan waktu. ini. Betina dan Kau jantan buang-buang kenapa? waktu. Kau sengaja. Lah, kau sengaja cari koin, buang-buang waktu. Nenek-nenek dan nggak berani kakek-kakek ini satu jawab. pasangan. Mbak Henol kenapa nggak mau Ya diam? aduh, nggak berani ngomong doang, nggak berani jawab. Saya lagi ditanya, saya Sudah kau jawab langsung aja. Lah ini saya menjawab. Kenapa Sudah, kalian kau jawab kesurupan? dulu. Aduh. Biasanya yang Jawab kesurupan saja. itu ketika dibacakan Siapa Al-Quran yang hanya kesurupan? iblis. Iya, ketakutan tuh. Makanya Saya, kau bacakan aja. saya ditanya kitab Aku mau suci, nanya lagi, kenapa nggak bisa kentut menghargai? juga tuh ntar. Nah, kenapa nggak bisa Aduh, menghargai? Saya baca tanya kitab terkentut, suciku. kentut pusing. Ya Allah ya Karim, Percuma, segitunya coba penyembah dewa Ntar Moloch Munir ini. yang terjemahnya Munir apa yang ngomong ya? Penyembah dewa Moloch. Sapi betina dewa Molok. Sapi betina itu Al-Baqarah. Ya, sapi makanya. betina itu dewa Molok. Saya ulangi ya, saya ulangi. Cuma bacakan itu. Iya, Jangan saya ulangi. jangan panjang-panjangin itu. Suruh domba-domba ini, binatang-binatang ini diam. Coba bayangin yang orang itu siapa? Ini Ayo, dua binatang ini, domba dan dombi, parah suruh nih, diam. Ini parah. Domba tua udah dan parah. dombi tua Nabi. suruh diam. Nabi Saya udah jawab. Jelas tuh, udah jelas Jangan tuh, udah kejar-kejar. kalah ngakunya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang-binatang yang baru nih. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'an katsira. Romnya roboh nanti, romnya roboh. Diam. Sutu wa ilaihi turja'un. Cuma nggak ada yang Barang ngerti. siapa Orang muslim pun nggak ngerti. Barang siapa qardan. Ya, barang siapa. Jelas sekali Barang ini ya. Silakan. Meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka kenapa Allah Allah mau melipat pinjam? gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Saya jelaskan. Ya langsung bang. Tengoklah domba tua ini. Sudah bau neraka juga. Bentar dulu. Allah itu manusia kenapa harus meminjamkan Oh, tuh makanya saya jelaskan. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Akar kata dari kata pinjam situ adalah kardan karada. Belanja dulu. Saya berterima kasih kalau ada Oten yang bertanya tentang Iya, Quran. betul. Tapi domba tua yang bau neraka ini Coba, dijinakkan bau neraka. dulu.
Coba ya siapa yang masuk neraka? Oh, siapa yang masuk neraka? Serigala tua tolong diam. Serigala tua. Tuh, tolong buktikan kamu tuh, diam. udah gedein FJP tuh. Dora gedein tuh. Biar dia pusing tuh. Tuh FJP gedein FJP tuh. Iya, gedein layar si Dora. Si Dora tuh. Gedein layar si Dora. Sama ACC. Kita baca sama-sama deh. Dibaca. Bang Hos, ACC Bang Trisula Bang Hos. Siapa? ACC Trisula. ACC Ya Trisula. ini lagi aku cari, lagi aku cari. Ini error HP-nya nih. Oke, tolong ya Bang, tolong ya. Sebagai Ada lagi? pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan. Ini pinjaman apa? Allah itu Oke, bagus. Itu Pertanyaannya pinjaman apa, Pertanyaannya bagus. Nah, ini serigala tua diam. Aduh, Masya Allah. Saya jelaskan. Oke? Boleh ya? Coba, kenapa Allah membuktikan dia itu seorang ini nih, tukang pinjam rentenir. Sabar. Nanti akan saya jelaskan. Sabar dulu. Berikan pinjaman yang terbaik kepada Allah. Sabar dulu. Tuh rentenir nih ya. Serigala tua. Yesaya 7:20. Tuhan pinjam pisau cukur. Sabar. Jelaskan Sabar. Yesaya 7:20 Tuhan pinjam pisau cukur, oke? Iya, kamu nggak ngerti Tuhan kata itu. pinjam pisau cukur untuk Iya, apa? nggak ada Jadi masalah, sabar. Saya akan jelaskan. Pinjaman apa cuma? Saya jelaskan. Boleh enggak saya jelaskan? Ini kitab Pokoknya saya. Boleh kalau ada enggak? yang pinjam meminjam, Oke, saya kalau ada jelaskan. orang yang pinjam meminjam, ada mau bilang lebih dari Saya jelaskan. 3% atau 5%. Jadi Itu mah ketika jangan Allah mengatakan dikasih, man bohong, zalladzi kan yuqridu dikembaliin. Allaha qardan hasana, barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah melipat gandakan. Ada dikembalikan nggak pinjamanmu? Sabar, Nona, sabar ya. Sabar. Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Apa yang dimaksud itu kan? Cobalah serigala bau neraka ini. Turunin. Kenapa sih? Aduh, bohong. Loh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawi dari Ntar habis itu aku Umar. jelasin ya. Ketika diwahyukan ayat ini berkaitan dengan ayat 261 dalam surah Al-Baqarah. Ini menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, nafkahnya itu adalah seperti sebutir benih yang tumbuh. Oke ya. Kemudian bertambah banyak. Itu yang dimaksud. Aku jelaskan. Jadi, ya. dengarkan. Pinjamanmu itu. Ini. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepada mereka. Jadi kamu memberikan pinjaman apa kepada Allah? Nah, amal kebajikan, memberikan infak harta di jalan Allah, maksudnya memberikan sedekah, memberikan infak. Pinjaman yang terbaik. Oke, berarti secara nggak langsung kamu menyatakan Tuhanmu itu nggak punya segalanya ya? Bukan begitu maksudnya. Perlu pinjaman, Barang ya. siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan. Dengarkan. Maka Allah akan melipat gandakan, membalas kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat ganda. Aku jelaskan. Aku yang jelaskan. Oke, gantian Bang Jika Bilal, ada silakan aku Bang yang Bilal. ngomong ya. Nih aku ketipu sampai 5 miliar. Gara-gara dia bilang aku punya ini cuma 11% per tahun. Itu pun nggak sampai 1%. Jangankan lipat ganda. Maka kalian jangan percaya pada orang yang mengatakan bahwa dia akan melipat gandakan zamannya. Bohong. Saya sudah kena 5 miliar bro. 5 miliar. Nggak bercanda, itu cuma 11%. Maksudnya apa? 11% itu setahun. Bayangin Maksudmu aja. apa? 11% setahun. 11% Apa hubungannya 5 dengan miliar habis deritamu? gue. Apa hubungannya deritamu dengan Allah? Ya. Apa Makanya hubungannya? jangan percaya pada orang yang kamu jadi menjanjikan rentenir. sesuatu. Kamu jadi sesuatu rentenir. itu Apa ya. hubungannya Cuma dengan ayat 11% ini? loh. 11% janjinya Ini no. berbicara mengenai orang-orang yang 5 miliar berinfak bro, dan 5 miliar bersedekah. bro, 5 Lah, apa miliar bro. hubungannya? Siapa suruh jadi rentenir? Makanya jangan bohong-bohong tuh.
Siapa suruh jadi dia bilang rentenir? gitu tuh. Jadi ketika 11%. kemudian Allah Rentenir dari mengatakan mana man tuh? zallati yuqridullah qardan Pokoknya hasana jangan percaya. fayudha'ifahu lahu Pokoknya adha'afan kalian jangan katsira. pernah percaya ada Barang orang yang siapa menyatakan bahwa meminjamkan gede itu Allah, kembaliannya. Di situ jelas Bohong. sekali bahwasanya ketika orang-orang itu diberi rezeki oleh Allah, kemudian 11%. sebagian dari rezeki itu mereka potong iya, rentenir. untuk diberikan kepada orang Masukin ke lain, bank tuh. maka Allah melipat Tuh. gandakan pahala orang tersebut. Kalian jangan pernah Sama percaya seperti pada yang perkataan yang diterangkan banyak itu. Yesus di dalam Matius 19:29. Ya. Barang siapa yang meninggalkan ladangnya, 5 miliar barang bayangin siapa aja. yang meninggalkan ladangnya, maka akan diberikan 100 kali lipat Ya, ladang. ingat ya, Kak, Barang ada siapa yang orang yang meninggalkan mengatakan istrinya, akan maka dia akan mengembalikan lebih diterima banyak. 100 kali Itu banyak tukang istri. tipu. Oke, tugas saya Tukang sudah tipu, selesai. Sekarang tukang saya tipu, balik benar. nanya. Yesaya 7 miliar, nomor bro, 5 miliar, 20 bro. pada hari Jawab itu dengan dulu. pisau cukur yang dipinjamkan Ya. dari seberang sungai Kamu yakni nggak Raja ngerti, Asyur, kamu nggak ngerti, Tuhan akan ya. mencukur kepala dan bulu paha Kepalamu. Tuhan. Tuhan akan mencukur sekarang, kepalamu. sekarang pertanyaan Tuhan saya, akan mencukur kenapa kepalamu. Tuhan meminjam pisau cukur dan kapan Kamu dikembalikan? ngerti Jawab. nggak tuh? Kamu ngerti nggak ayat itu? Saya tidak ngerti. Silakan Oh, Anda ya. jawab. Karena Tuhan Jelaskan. kami itu mengajarkan dengan perumpamaan. Kamu harus mengerti perumpamaan itu. Adi Saptian tadi yang mana Bang Adi Saptian? Oke, Ya. saya ulang ya. Serigala tua bau neraka. Serigala tua bau neraka, saya ulang. Pada hari itu dengan pisau cukur Ya. yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Ya. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. akan Bahkan dicukur. pisau itu akan Itulah melenyapkan untuk meminjam janggutnya itu, juga. untuk mencukur kamu. Sekarang saya tanya, Tuhan meminjam. bagaimana ceritanya Bulu cukur Tuhan itu meminjam pisau cukur? Jelaskan. tenaga orang untuk membasmi kamu. Dicukur habis botak kau ntar. Ngerti nggak? Bagaimana ceritanya Tuhan pinjam pisau cukur? Untuk Mbak Dora meminjam mana tadi? kekuatan kamu untuk membuat botak si Dora kau. udah kabur ya? Dora apa kabur? Nah, Siapa Dora, yang silakan, kabur? silakan Dora jawab. Sudah jelas itu, udah jelas itu. Kenapa Meminjam Tuhan kekuatan orang untuk ini. meminjam Sudah, pisau itu sudah jelas. cukur? Jadi Ya, saya kalau menjelaskan, sudah Serigala tua, jelas. kalau saya menjelaskan saya tutup mata. Kamu sedang Oke. membaca. Sekarang Yesaya sekarang kita nanya dia nggak pernah 7 jawab tuh. nomor Bohong jawabannya. 20. Kenapa Tuhan Ya. meminjam pisau Ya, cukur? sudah itu Seperti meminjam apa kekuatan pisau untuk mencukur cukurnya? kepalamu. Seperti apa pisau Itulah dia cukurnya dan meminjam seperti cukur. apa dia meminjamnya? Ya, dia meminjam Tolong itu untuk mencukur dijelaskan. kepalamu, Silakan. bener. Contohnya ya Silakan. kamu. Silakan. Berarti, Silakan. itu benar itu, Bu Nona. Itu udah langsung silakan. itu. Jadi nggak terang. Jadi dalam bahasa Ibrani ta'ar itu artinya pisau. Pisau cukur ya. Betul, meminjam kekuatan itu namanya. Bukan. Di situ ta'ar. Itu bukan, pisau bukan. cukur. Ya benar. Itu benar-benar Berarti benda pisau yang untuk dipinjam. mencukur kepalamu benar. Ta'ar itu ada Iya, pisau untuk cukur cukur adalah benda. kepalamu itu. Benda, bukan hiasan di sini tapi benda. Wah, beda. Gimana ceritanya, Bang? Jamu-jamu biasa bukan beda. Meminjam di sini dalam bahasa Ibrani-nya Itu udah jelas. sekira. Iya. Coba. Sudah Coba, kau coba. buktikan kenapa nih? Kenapa Tuhan Sudah itu meminjam sangat jelas, pisau cukur? Jawab. Iya, itu udah jelas. Dia menyam kekuatan untuk menghancurkan musuhnya. Nggak ada kekuatan di situ, tuyul. Jangan kau tipu-tipu. Kau yang tuyul. Nggak ada Sekarang kekuatan. buktikan. Nah, Allahmu sekarang kenapa kau lupa? jelaskan. Lupa Dora. masuk. Musa itu tangannya Mbak salah Dora. masuk. Mbak Dora silakan jelaskan. Buktikan. Udah nggak usah bagaimana jelaskan itu Tuhan di percuma sama sini dia. dijelaskan Sudah, itu sudah meminjam sangat jelas. pisau cukur. Sudah, itu sangat jelas Jawab. ya. Sudah sangat jelas Tuhan meminjam kekuatan untuk membasmi Gak ada musuh-musuhnya. kekuatan. Kau jangan nipu-nipu. Itu Pak pisau Tua. cukur itu perumpamaan Pisau- Pak. Perumpamaan, Sekarang aku tanya perumpamaan. kenapa Allahmu lupa memasukkan tangannya kemana si Musa? Coba buktikan Musamu salah nggak masalah masuk. Di sini jelas sekali Buktikan Allahmu Tuhan tidak akan memasukkan mencukur salah kepala. tangan Musa itu.
Tuhan akan mencukur Cukup kepala. mau nanya Tuhan akan kenapa mencukur bulu Allahmu pahanya. itu lupa Bahkan masuk pisau tangan itu Musanya kemana? akan melenyapkan jenggotnya juga. Ayo jawab. Makanya Jawab. kau buktikan dulu Tidak Musa akan tidak salah bergeser masuk saya tangan. sebelum kamu jawab. Sudah itu sudah dijawab Saya kau. tidak akan Sudah kau dijawab. bergeser dari sini sebelum kalian Sudah jawab. kau kenapa Allahmu itu Malu kan? Ini serigala betina Nona, malu kan kau? Sudah, udah jelas pinjam sekali pisau sudah cukur dijawab. Dia mau untuk pinjam cukur kekuatan. bulu paha. Izin Bang, Bilal, izin Ternyata Pak. Tuhanmu punya Dia bulu bohong. paha. Ya. Ya. Tuhannya punya bulu Dia paha. nggak sadar itu. Iya. Allahnya bikin Allahnya bikin salah masuk tangannya Musa. Ini betul-betul mirip dengan Dewa Molok ini. Dewa Molok. Allahmu yang Dewa Molok. Ini Dewa Molok. Allahmu yang Dewa Dia Molok. pinjam Coba. pisau cukur. Allahmu Dia Dewa Molok. pinjam. nih. Nah, kapan dikembalikan? Ya, sudah. Kapan Sudah. dikembalikan pisau cukurnya Raja Dewa Asyur? Molok itu sapi betina, Al-Baqarah sapi betina. Dewa Molok. Kapan? Ayo. Dewa Molok itu Ayo. puasa tuh puasa kesehatan di mana? Teman-teman, teman-teman yang ada di bawah, Inilah ya. buktinya Seluruh Bang Jumat Indonesia yang menyaksikan bahwa Iya, Tuhan benar. yang Bang Jumat ada di dalam nipu di kitab sini yang nggak bisa mereka lagi, Jumat. ambil terjemahannya Cuma lu nggak bisa itu nipu-nipu di jelas sini lagi, Jumat. mengatakan meminjam pisau cukur untuk cukur Ya. bulu paha. Ya, saya Gitu jawab lah. kambing, sabar. Cuma kok kambing Ya memang Kambing kambing. penggembala kambing. Sekarang Sudah. pertanyaan saya, Nabimu penggembala kambing, jadi jangan Kapan? penggembala kambing. loh Sabar, Tuhanmu saya itu jawab. domba, anak domba. Sabar, Tuhanmu iya, anak domba. Kambing. Tuhanmu anak binatang. Iya. Kenapa bisa kayak Gak gitu? usah menghina-hina Bu Nona. Jangan Loh, otakmu ikut kenapa jadi bisa kambing. Tuhanmu anak Sabar, binatang? saya Sudah. jawab. Kita nggak usah menghina-hina. Kita di sini bukan untuk Kenapa? menghina. Jangan seperti dia Nona. Tuhanmu itu Nona, anak jangan binatang. seperti dia. Itu kan tukang hina-hina. Jangan seperti dia. Itu kan beda. Panik Kita itu dia. beda dengan dia. Izin saya jawab, pemikir saya jawab. Izin Pak, izin Pak. Saya Wah, jawab. malah aku yang kena. Kacau. Jangan lapor-lapor. Malah sesu jangan hina-hina. Jangan lapor-lapor. Gua malah suruh jangan pakai hina-hina. Naikkan lagi ya. Naikkan aku lagi ya. Naikkan lagi ya. Naikin. Jangan. Buruan. Jadi tunggu Bang Hos, sebelum dinaikkan saya akan jawab ya. Itu Yesaya 7 ayat 20. Saya jawab. Di situ tentang pembersihan akan pembersihan tentang dosa-dosa ya. Itu di dalam perikopnya di atas pemberitaan mengenai Immanuel. Jadi tugas Nabi Immanuel. Kalau kamu menyebutkan dia nabi, ini Rasul Immanuel ya. Saya baca Yesaya 20 ayat 10. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu yang dinilai orang mati yang paling bawah, atau sesuatu yang tempat yang tertinggi di atas. Bang Bilal, turun Bang Bilal. Ya. Ganti dulu ya. Ya, turun Bang Bilal. Oh, kena report ya. Silakan Allah. Kan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ini pernyataan tentang Immanuel. Immanuel Allah beserta kita. Jadi perumpamaan tentang Yesus mengatakan mencukur bulu paha dan bulu kepala supaya kita bersih dari dosa-dosa. Pembersihan, pencukuran. Itu makna dari kata Immanuel. Itu pemberitaan Immanuel tentang pembersihan dosa, pembersihan kita untuk hidup bertobat. Ya tolong dipahami teman-teman. Walaupun cuma begitu, dia tujuan hanya untuk menghujat, untuk mempelesetkan perintah-perintah ayat. Jadi pahami penonton, tidak segala sesuatu yang diucapkan cuma itu benar. Ya baik yang muslim juga, jangan terpatok pada penghujatan. Karena akan menyimpan dosa dalam hati kamu. Di situ perumpamaan tentang kata Immanuel, pertobatan, pembersihan. Jangan terlalu berfokus pada hati fanatik bodoh, ya. Pahami tentang iman orang. Tapi nggak nyambungnya gini, kok membersihkan dosa kok
apa hubungannya gitu loh dengan bulu? Kan sudah apa bulu ditekankan. Di dalam pengajaran Yesus itu penuh perumpamaan. Kamu baca lagi Munir. Yohanes 16 ayat 25 sampai 27. Yesus itu tidak menggunakan kata kiasan lagi. Ada saatnya Yesus tidak menggunakan kata kiasan. Jadi sudah tertulis. Yesus punya selalu pengajarannya punya perumpamaan. Hiasan enak situ bicara hiasan, giliran Al-Quran menjelaskan Kambing, infak kamu baca sedekah. Yohanes 16. Serigala Kambing, tua. baca. Kambing. Serigala Nabi tua. bukan penggembala kambing, Aduh. ya. Kamu jangan Ya. hina sebut-sebut binatang karena Tuhanmu anak binatang. Jangan. Nggak kamu kan bagus. kambing. Lah, emang kamu bukan serigala? Naikkan Bang Triwira. Kamu kambing, serigala itu bukan kita. Loh, Ya. yang menyamar Kamu seperti kambing, domba itu kan serigala. Yang nyamar seperti Bani Israel kan serigala. Artinya Ismail saja artinya itu keledai liar. Ismail itu artinya Tuhan mendengarkan. Dasar serigala tua. Ismail itu Yismail. El itu Tuhan, Yisma itu mendengarkan. Artinya Tuhan mendengarkan. Dasar serigala tua. Serigala tua. Penyembah anak binatang. Seperti dinobatkan pada kata Ismail. Ismail itu keledai liar. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian tidak bisa jawab? Artinya keledai Pisau liar. cukur yang dipinjam itu Saya sudah kapan bacakan dikembalikan? Kapan dikembalikan? Perkataan murahan. Mengembalikan kapan Allah dikembalikan? Kan pinjamannya? namanya pinjam. Kapan Allah mau mengembalikan pinjamannya? Kenapa? Untuk Jawabannya apa kan Allah ada di mau ayat minjam itu. uang? Ayat itu Untuk kan sudah apa menjawab. Allah mau minjam uang? Allah Untuk sudah apa? menjawab. Dengarkan. Ayatnya membeli sudah air dijelaskan mani dan tuh. tanah untuk menciptakan manusia. Air Kan sudah mani jelas hina. tuh ayatnya. Untuk membeli tanah, sudah dibalas untuk oleh air Allah. hina. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah menahan dan melapangkan dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi Allah Lalu Allah pinjam mengatakan uang apa? untuk Allah beli melipat tanah gandakan dan ganti kepadanya dengan siapa? banyak. Nih. Air mani hina. Allah menggantikan ganti Air kepadanya mani dengan hina. Makanya otakmu kayak kambing. dengar kan? Dengar. Ismail itu keledai Allah liar. melipat gandakan ganti Ismail kepadanya itu dengan keledai banyak. liar. Itu sudah diganti tuh. Nah sekarang pisau cukurnya kapan dikembalikan? Pisau cukurnya kapan dikembalikan? Cuma si penyesat ini. Cuma kau tuh penyesat, saya jawab ya. Dengarkan. Kapan pisau cukur itu dikembalikan? Oke, saya jawab. Oke, silakan. Kau dengar ya, kau catat ya, Suma penyesat ya. Ya, Silakan. pisau cukur ya. Saya bacakan, kau ambilkan dari Yesaya tuh, pisau cukur ya. Yesaya 7 ayat 20 kan. Silakan. Saya terangkan ya. Pisau Ya, cukur yang silakan. dipinjam oleh raja, yang dipinjam itu berbicara mengenai Raja Sanherib yang memerintah kerajaan Asyur ya. 705 sampai 601 sebelum Masehi. Nah, Ya kan? terus Dia tahu tahun 701 dia pernah meratakan hampir seluruh Yehuda. Nah, Menghancurkan 46 kota. Sangat Nah, jelas ya, terus? membawa tawanan 200.000 tawanan. nggak usah Sangat gitu-gitu, jelas ya. nggak ada Sebentar hubungannya dulu dengan supaya kau pertanyaan tahu. saya. Diam kau. Diam dulu, nanti Nah. saya jelasin ya. Nah, Kapan pisau ini cukur dikembalikan? Sebentar saya mau jelasin dulu, ya kan? Ya, apa yang dimaksud dipinjam? Pisau cukur itu dipinjam. Ini kamu harus tahu, ya. Bangsa Asyur sengaja dipinjam. Maksudnya apa? Allah menggunakan bangsa lain sebagai pisau cukur, ya, yang melucuti kehormatan kesombongan bangsa Yehuda. Dia meminjam bangsa lain. Itu istilah pinjam pisau cukur. Dia meminjam bangsa Asyur. Ya kan? Kenapa? Hal itu terjadi karena Ahas dan rakyatnya tidak mau percaya kepada Yotevave. Ya, Nah, Raja Ahas pertanyaannya melakukan banyak kapan dosa. dikembalikan? Ini kan yang pinjam nggak dikembalikan statusnya. dia. Ini artinya dia meminjam Raja Asyur. Loh, kau ini adalah tipologi. Sekira itu artinya meminjam. Sebentar dulu. Ini harus dia ayat firman kembalikan. Tuhan. Jangan kamu tafsirkan sekena udelmu. Ini jelas. Ya kan? Saya Meminjam pisau bertanya, cukur. kapan Sebentar dulu, dikembalikan? makanya saya jelasin dulu. Kau itu jangan begitu. Saya tidak butuh penjelasanmu, Bung. Saya butuh jawaban. Iya, tentang jawabannya jelas ya. pertanyaan saya. Teman-teman di bawah ini 320 orang. Ya, yang dimaksud dengan meminjam Dikembalikannya kapan? Sebentar dulu. Bangsa Asyur dipinjam untuk apa? Nah, untuk kapan melucuti dikembalikan? Yehuda.
Lah bangsa Pisau Asyur cukur yang dipinjam. kamu paham nggak? Kalau bangsa Asyur dipinjam oleh Allah, untuk Kapan bangsa menghancurkan Asyur bangsa itu Yehuda. disebut pisau Lah, iya, cukur? itu terjadi dalam peperangan. Di mana? Di mana bangsa Asyur disebut? Di mana? Di mana Raja Asyur? Di mana Raja Asyur bergelar pisau cukur? Teman-teman ya, ini ketahuan ya. Ini orang cuma menyesatkan. Kita sudah jelaskan. Kok saya menjelaskan? Ya, di mana Raja Asyur itu bergelar pisau cukur? Sebentar dulu, gini, pisau cukur itu adalah Raja Sanherib. Ya kan, dia adalah bangsa Dari mana Asyur. kamu tahu? Kau ngarang bebas. Makanya ini untuk Yehuda, ini hukuman bagi Yehuda. Lah, minta jawaban, dengarkan jawabannya. Nggak boleh Enggak, hanya itu satu bukan jawaban itu Memalukan asumsi. Kau cuma datang di sini untuk Sejak kapan? Sejak kapan Raja Asyur bergelar pisau cukur? Nih, saya jelaskan ya, sudah dijelaskan ya, jelas sesuai dengan maksud firman Tuhan. Bahwa pisau cukur itu adalah Raja Sanherib. Ya kan, dia adalah bangsa Asyur yang dipakai Tuhan, dipinjam Tuhan untuk apa? Untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu sangat jelas. Kok dipinjam ya, kalau bangsa dipinjam untuk peperangan, datanya itu seperti dikembalikan. itu. Berarti Yehuda Makanya pelajari ditakutkan oleh original bangsa Asyur. teksnya. Mana tahu tidak seperti itu original teksnya. Mana tahu hanya dikarang-karang terjemahannya Anda itu hanya salah. untuk menyesatkan. Kita sudah Mana jelaskan. tahu bukan meminjam. Mana tahu memakai. Kamu itu nggak percaya Tuhan Yesus, Coba nggak periksa percaya original Alkitab. teksnya. Kamu mau Ayo. ngajarin kita ayat-ayat Alkitab. Kau ke laut aja. Enggak. Mana tahu tidak seperti itu. Karena kalau yang namanya pinjam harus mengembalikan. Kau ke hutan aja mana dalilnya mengembalikan? Yang sekarang tadi saya tanya kamu Juma, kamu memberikan pinjaman kepada Allah, kapan dikembalikan pinjamanmu? Ini jelas sudah dikembalikan nih. Ini Allah melipat gandakan ganti. Kapan Allah memberikan pinjamanmu itu? Melipat gandakan ganti kepadanya dengan baik. Kan sudah dijelaskan ayatnya tuh. Jadi saya tambahkan saya tambahkan dikit ayatnya. Mbak, saya tambahkan Allah dikit melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Oke, terjawab. Nah, sekarang pisau cukurnya kapan dikembalikan? Pisau cukur itu adalah Raja Sanherib, penguasa Asyur yang dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda. Kenapa Yehuda dihukum? Kenapa? Nah, sekarang kapan diganti? Karena sebentar dulu supaya kau tahu. Karena Yehuda saya itu, tidak tanya itu. Dulu, karena yang saya tanya Raja Yehuda, kapan diganti? Sebentar dulu itu kapan jelas dikembalikan? nih. Namanya pinjam. Kamu tuh harus tahu bahwa bangsa Asyur itu sebagai pisau yang dipinjam itu apa? Dari mana? Untuk menghukum. Dari mana Anda dapatkan asumsi itu? Sebentar dulu. Kau perumpamaan Anda menafsir kitabnya orang seenak perut kalian. Aduh, kau dengar dulu. Ya kenapa? Karena Ahaz sebagai raja Asyur, sebagai raja Ahaz sebagai raja Yehuda itu melakukan banyak dosa. Iya jelas. Yang saya tanya kapan pinjaman itu dikembalikan? Sebentar dulu ya. Jadi begini, saya jelasin supaya kawan-kawan ini tahu. Nah, apa yang kau jelasin? Bahasa Ibrani aja kau nggak tahu. Menjelasin. Kamu kalau kebenaran dipaparkan, kau itu ganggu terus. Kebenaran apa? Iya, kau diam dulu. Ahaz itu melakukan banyak dosa. Ia tidak mempedulikan nubuatnya. Yang saya tanya kapan dikembalikan pisau cukur? Ia mengadakan kebaktian di bukit pemujian berhala, bahkan bait Allah Yerusalem ditutupnya sama sekali. Ahaz memerintah mengalami kesulitan. Itu kitabnya orang kau jangan tafsir aneh-aneh. Dengan Israel Utara, kau tahu itu. Sebab tidak apa kemana-mana. Ia menyuap bangsa Asyur untuk membantunya. Saya tanya kapan dikembalikan pisau cukur itu? Kapan? Yang harus dibayar. Apa jawabannya? Melakukan penghukuman kepada Yehuda melalui Asyur. Jualan obat. Iya, mengenai gimana sih? Ya, jadi ayat-ayat berbicara mengenai gundul gerhana pisau cukur itu sebagai ungkapan figuratif bagi orang-orang yang dilicuti kehormatannya. Itu adalah yang saya tanya, kamu dengar dulu semua dengar di sini ya. Semua dengar diri ya. Ayat yang berbicara mengenai gundul karena pisau cukur sebagai ungkapan figuratif untuk orang-orang yang dilucuti kehormatannya. Kamu baca link apa itu? Kau baca link apa? Ini saya baca ya. Yesaya 29 ayat 18. Ya kan mengenai Nebukadnezar. Itu jelas sama persis. Itu dilucuti kehormatannya. Jadi pisau cukur itu sangat jelas berbicara mengenai Raja Sanherib yang memerintah Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu sangat jelas.
Kasihan. Yang saya tanya, Tuhan di sana pinjam pisau cukur. Ini nubuatan mengenai bangsa Yehuda. Nubuatan lagi, lari lagi ke nubuatan. Oleh Allah, karena mereka menyembah berhala. Jelas di ayat ini. Sangat jelas. Dan itu adalah Raja Senakerib yang memerintah Asyur. Dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Kapan pisau cukur itu dikembalikan? Namanya pinjam. Orang tolong ya teman-teman ya 355 orang ya kita sudah jawab ya mengenai yang kamu jawab dengan sangat tepat. Terus kapan dikembalikan? Kapan dikembalikan? Terus ngapain dikembalikan dong? Itu kan penghukuman kok. Tuhan menggunakan bangsa Asyur. Kan dipinjam. Tuhan iya, itu istilah pinjaman itu untuk menutupi kehormatan mereka. Bangsa Asyur itu setelah mengalahkan Yehuda, dia balik kepada bangsanya, dia balik kepada negerinya. Setelah dia mengalahkan Ahas, Raja Yehuda, dia kembali kepada bangsanya. Meminjam pisau cukur, pertanyaannya kapan dikembalikan? Aduh, memalukan. Ya kawan-kawan ya, sudah jelas ya, kita sudah jawab ya. Kapan dikembalikan? Kapan dikembalikan? Ya, kamu itu harus tahu kalau suatu bangsa dipinjam oleh Tuhan untuk menghukum bangsa lain, dia mengalahkan bangsa Yehuda. Setelah dia mengalahkan bangsa Yehuda, dia kembali kepada negaranya. Yang namanya pinjam wajib dikembalikan. Nah, kapan dikembalikan? Memalukan. Udah ya, itu cuma untuk penyesatan kau itu. Cuma untuk penyesatan di sini. Ayat Alkitab diterjemahkan, saya bertanya tentang kitabmu. Kenapa kamu bilang saya tidak menjawab apa-apa, saya cuma bertanya. Firman Tuhan, tahu nggak? Kau bahas, kamu jadi SSC aja, saksi Yehova. Ya kan, ngaku-ngaku Islam tapi membahas Alkitab. Alkitab yang Anda bahas, Anda serongkan. Kamu yang menyerongkan. Pertanyaan saya, kapan dikembalikan pisau cukur yang dipinjam? Sudah dijelaskan ya. Kita sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Kamu ngeles doang. Pertanyaan saya, kapan dikembalikan? Apa penjelasanmu? Itu bangsa yang digunakan, bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu bangsa Asyur. Itu yang dianggap ditipologikan sebagai apa? Meminjam pisau cukur untuk menghukum bangsa Israel, bangsa Yehuda. Jadi tidak dikembalikan pisaunya. Iya, dia kembali kepada negaranya, dia kembali kepada bangsanya pada saat dia mengalahkan bangsa. Belum lagi kalau ditanya bulu pahanya siapa. Kamu itu sudah dijelaskan kok. Kau itu mendingan jadi SSC aja, saksi Yehova. Ya kan, bahas-bahas Alkitab. Iya kan, menerjemahkan, mentafsirkan seanak udelnya sendiri. Jadi kamu hebat ini. Jadi kau hebat. Bukan. Jadi kau hebat. Saya tidak. Boleh saya tanya satu pertanyaan? Menantang. Ya kan kamu boleh saya tanya satu pertanyaan? Boleh. Kamu boleh satu pertanyaan? Boleh enggak? Triwira, mulutmu kencang kali bicara. Boleh saya bertanya? 456 orang ya. Boleh saya tanya satu pertanyaan? Dengar baik-baik bahwa Suma ini cuma datang mengais-ngais ayat-ayat Alkitab untuk menyerang Alkitab, menyerang kekristenan. Triwira, boleh saya tanya? Boleh saya minta kau menjelaskan satu ayat? Boleh? Sudah dijawab. Coba kau jelaskan ke saya. Ganti nanya Zuma, ganti nanya kamu dan nanya Zuma. Ganti nanya Zuma. Oke. Kau itu Zuma. Jelaskan Zuma KS 19 ayat 1 Zuma. Jelaskan KS 19 ayat 1 Zuma. Kenapa? Ayo, jelaskan KS 19 ayat 1. Yuk. Oke, baik. Bisa kamu bacakan kepada saya? Host, tolong naikkan kanona host. Bisa kamu bacakan kepada saya? Siap. Kaf ya Ain Sad itu isinya. Oh, Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu kebenaran Al-Quran itu adalah terdapat ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu. Masa Tuhan nurunin ayat tuh umatnya nggak bisa ngerti? Nah, iya, masa Tuhan menurunkan ayat umatnya nggak tahu. Inilah bukti memalukan. Apa itu? Ayo. Sama kalimat ayo. Kenapa kau tadi juga begitu? Kan kau tadi begitu seperti itu kan tadi. Sekarang saya tanggapi bahwa Allahmu tak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Kenapa menurunkan ayat tapi umatnya tak tahu? Hanya Allah yang tahu. Untuk apa? Nggak logik, nggak masuk di logika kan cuma. Memalukan. Apa yang diterangkan? Allah menjelaskan ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Buat apa diturunin kalau Tuhan doang yang tahu? Aduh, memalukan. Dengarkan, ayat itu diturunkan untuk membuktikan
bahwa ayat ini tidak akan hanya ada diketahui oleh Allah. oleh Allah. Wah, pintar. Nah, itu. Nah, sekarang kebenarannya adalah adakah manusia selama 1400 tahun? Ada kebenaran. Dengarkan. Kebenaran orang nggak Adakah tahu. 1400 tahun Kau ini itu baca ayat selama Allah, tapi cuma doang. dengarkan. Apakah selama 1400 tahun ini ada orang yang bisa tahu arti dari ayat mutasyabihat tersebut? Iya, untuk apa diturunkan Suma? Ini tantangan bahwa Allah mengatakan hanya Allah kalau yang saya tahu. potong kau ini kan kau teler kan kalau saya potong-potong. Enggak, saya ngerti. Kalau cuma dia Untuk apa diturunkan? Nah, Kan untuk membuktikan memalukan itu. bahwa Al-Quran itu betul. Sekiranya ada manusia. Orang lain tidak bisa mengkonfirmasi, dia nggak tahu. Untuk Ada apa? juga di bro? Bible. Di Untuk Bible juga apa? ada, weh. Di Bible juga ada kalimat anu. Memalukan. Aduh, memalukan banget kau itu. Ya? Ajaran apa itu? Kan Ya Tuhan menunjukkan, ayat kamu ini nggak kan tahu. jelas. Kamu tidak tahu itu menunjukkan bahwa aku tuh benar. Lah, Dengarkan. kebenaran itu harus diapa? Dikonfirmasi. Huwallazi Kebenaran ansala harus 'alaikal dikonfirmasi. kitaba minhu Kebenaran ayatun harus dikonfirmasi, bro. hunna ummul kitab aw kharru mutasyabihat tidak tahu, hanya wa sepihak ammal yang ladina tahu. fi Itu qulubihim kebenaran. zawg Itu di mana itu? wa yattabi'una ma tasyabah minhu ibtigha'a Itu tulis di mana? Itu tulis di mana? Itu di mana? Ali Imran ayat 7. Harus dikis Maryam juga dong. Astaga. Enggak. Allah mengatakan gini. Allah mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Berarti kalau ada manusia yang tahu ayat mutasyabihat, berarti cuma di surat itu doang berlakunya. Dengarkan, kalau ada yang tahu ayat mutasyabihat selain daripada Allah, berarti gugur ayat ini, berarti gugur Al-Quran sebagai kitab suci. Iya, berarti Al-Quran gugur. Al-Quran Nah, sekarang siapa yang tahu? Kan Allah mengatakan hanya Allah yang tahu. Ada tidak yang tahu? Ya, ada nggak yang tahu ayat mutasyabihat itu? Ada nggak yang tahu? Mana diturunin kalau kalian nggak tahu? Iya. Lah, ini dengarkan. Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mutasyabihat, lalu dia mengatakan ayat mutasyabihat itu hanya aku yang tahu. Nah, sekarang kalau ada selain daripada Allah yang tahu, terus buat apa diturunin? Ya untuk membuktikan bahwa ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, astaga ya Tuhan. Untuk menantang manusia, membuktikan bahwa ada tidak manusia yang bisa paham tentang ayat mutasyabihat itu. Silakan tunjukkan. Siapa yang bisa tahu terjemahan daripada KH ayat Asok? Siapa? Juma. Istrimu, kau senang nggak istrimu punya rahasia, Juma? Ini jelas ini, Bang. Kamu senang nggak istrimu punya rahasia, Juma? Saya tidak senang kalau istri punya rahasia yang terkait dengan hal yang Tuhan, tidak Juma, baik. Astaga. Loh. Kenapa bisa kau persamakan manusia dengan Tuhan? Al-Quran datang menentang kepada seluruh makhluk. Bahkan jin ditentang oleh Allah, malaikat ditentang oleh Allah. Allah mengatakan, dengarkan saya. Dengar dulu. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dan yang tahu ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Nah, sekarang Allah menentang kepada seluruh makhluk untuk bisa mengartikan ayat mutasyabihat ini. Kalau ada makhluk yang bisa mengartikan ayat mutasyabihat ini, maka disebutlah Al-Quran sebagai firman Tuhan. Sekarang tunjukkan kepada saya manusia mana yang bisa mengartikan Kahaya Asa. Ayo, silakan. Mungkin. Ya, oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Bro, saya tanggapi. Jadi begini, kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang bisa dikonfirmasi dua pihak. Kalau saya datang sama Anda semua, ya saya bilang sesuatu hal yang ini yang benar. Lo percaya nggak? Nggak mungkin. Kamu harus bisa buktikan. Ya,
bahwa itu benar-benar. Jadi bisa dikonfirmasi oleh pihak lawan, baru dibilang kebenaran. Kalau hanya kebenaran sepihak, itu bukan kebenaran. Untuk apa itu diturunkan hanya bisa diklaim sepihak? Itu nggak bisa. Itu bukan Allah kebenaran mengatakan, sejati. gantian. Aduh, memalukan gantian. Makanya kalau saya potong-potong kau teler kan. Sudah. Di Bible juga ada. Sudah, gantian kita. Sekarang saya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat itu hanya aku yang tahu. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apakah manusia ada yang tahu? Kalau tidak ada, berarti suka tidak suka, Anda pun harus mengakui. Iya Tuhan, tidak ada yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Ayo, inilah bukti kebenaran Al-Quran. Ayo, padahal ini adalah bahasa Arab. Ini adalah huruf-huruf Al-Quran. Itu bukan kebenaran, kebenaran ini huruf-huruf itu bukan suatu kebenaran. Kau itu menyesatkan logika umum kau sesatkan. Emangnya kita ini bodoh? Nggak bisa, kebenaran itu harus dikonfirmasi kedua belah pihak. Sekarang sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada manusia yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Nah sekarang ada nggak yang tahu? Ada nggak manusia yang tahu? Mana penjelasannya di Kies Maryam? Mana penjelasannya di Kies Maryam? Ada nggak yang tahu? Mana penjelasannya di Kies Maryam? Ada nggak yang tahu? Coba tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini, sehebat apapun dia, yang bisa menerjemahkan Kahaya Asa. Coba tunjukkan saya. Di mana di Kies Maryam? Coba tunjukkan kalau itu ayat mutasyabihat. Mana? Ini ayat mutasyabihat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأهر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Nah sekarang ada nggak manusia yang bisa menerjemahkan ini? Nggak ada. Berarti tantangan Allah itu betul. Siapa dulu bang yang baru masuk? Bang Israel dulu. Berarti tantangan Allah itu benar, kawan-kawan. Oke baik. Israel 12. Ya, ini pertanyaan. Sekarang giliran saya bertanya. Enggak, di mana di Kies Maryam? Udah. Tulis itu ayat mutasyabihat di mana di Kies Maryam? Semua ayat-ayat yang dengarkan. Di Kies Maryam. Saya maunya di Kies Maryam ditulis itu ayat mutasyabihat mana? Loh, kamu nggak paham semua ayat yang tidak bisa diterjemahkan. Kamu juga nggak paham Alkitab. Ngapain? Mana yang saya tidak paham? Tunjukkan. Yang mana? Kita mana? Contohnya kita mana? Saya tadi kamu juga nggak paham itu. Loh, saya di kitab Yesaya itu paham. Tuhan pinjam pisau cukur. Oke, sekarang saya tanya di Kies Maryam. Kapan dikembalikan? Di mana di Kies Maryam ditulis kalau itu ayat mutasyabihat di mana? Semua ayat yang tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun itu ayat mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu. Kamu tunjukkan sama saya. Walladzi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah. Hunna ummul kitab aw harru mutasyabiha. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasyabaha. Ini ayat Quran menerangkan itu. Semua data ayat suci Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan oleh manusia, oleh siapapun, oleh malaikat, itu semua adalah saya minta di Kies Maryam mana ayat mutasyabihat. Di Kies Maryam gitu. Di Kies 19 mana dijelaskan kalau itu ayat mutasyabihat. Di Bible juga ada ayat tidak dimengerti, di Bible juga ada. Di Kies Maryam mana? Di Bible juga ada, di Bible. 400 kamu diam. Di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam itu tidak dijelaskan bahwa itu ada ini ayat mutasyabihat, ini ayat mutasyabihat, ini ayat mutasyabihat. Berarti Anda nggak sah. Silakan aja, coba saya minta apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Coba tunjukkan dulu. Coba apa terjemahannya? Saya kasih tahu. Nah, makanya berarti betul Allah saja yang tahu. Kalau saya kasih tahu sejarahnya, nanti kamu nggak terima. Oke, giliran saya bertanya. Kalian berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian 6 orang. Dengarkan. Sudah ku jawab, sudah. Yang tahu hanya Allah. Itu jelas. Di Kies Maryam mana? Yang Allah yang tahu cuma Allah. Kalau Anda tahu, silakan. Kalau Anda tahu silakan. Apa terjemahan daripada Maryam ayat 1? Di Kies Maryamnya mana? Enggak.
Di mana di Kies Maryam berkata kalau ayat itu cuma Tuhanmu yang tahu. Di Kies Maryam Ayat-ayat yang tidak diketahui oleh manusia seperti Yasin, Alif, Lam, Mim itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sekarang ada tidak manusia yang bisa menerjemahkan ini? Kahaya asa. Di Kies Maryam itu, di Kies Maryam itu. Silakan, apa terjemahannya menurut saudara? Tidak ada jawaban, hanya Nah, Allah yang tahu. hanya Allah yang Cari tahu. dalilnya, tidak ada Berarti jawaban, hanya Allah yang betul. tahu. Karena Tidak ada Allah jawaban seperti menantang. itu. Tidak ada Dialah yang seperti menurunkan itu. kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu ayat itu untuk kamu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Cocok untuk kamu, hanya untuk mencari fitnah. Sekarang pertanyaan saya. Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Efesus 5 nomor 2. Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kamu itu Ya Dewa Moloch kan belum nunjukin apa ke kamu, saya sapi betina. ayatnya itu di Jawab, mana? jangan panik, jangan panik. Santai. Tadi pisau cukur tidak bisa dikembalikan, tidak ada datanya. Sekarang pertanyaan kedua. Habis ini kalian lagi yang bertanya, oke? Gantian. Efesus 5 nomor 2. Jawab. Sapi betina Dewa Moloch. Kamu cuma kamu nggak menjawab. Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagai Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Dewa siapa yang dimaksud di sini? Jawab. Itu Dewa Moloch itu sapi betina, Al-Baqarah. 2. Al-Baqarah kan sapi betina. Apakah kamu sudah memberikan pinjaman? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. 5. Sudah dijawab kok. 6. Hanya Allah yang tahu. 7. Difitnahkan. 8. Ya, mulai 9. Rikot rame-rame. Benet. 11. Sekelas Juma. 12. Sekelas Juma hanya takiyah. 13. Baik kepada Allah. 14. Kapan 15. kamu pulang? 16. Ya hanya Allah yang tahu. 17. Dewa Moloch itu sapi betina. 18. Al-Baqarah kan sapi betina. 20. 21. 23. 24. 24. Ayo coba belajar itu. 26. 25. 26. 27. 28. 28. 2 angkanya. Iya, sampai di mana? 31. Oke, saya sudah jawab. Tugas saya sudah selesai. Coba kamu periksa lagi kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil terjemahannya. Apakah itu sudah benar? Jangan sampai salah terjemahan. Jangan sampai kitabnya orang tidak seperti itu. Cuma Kalian tadi terjemahkan kamu nggak jawab lagi tuh. Mencari-cari kesalahan untuk difitnahkan. Itu sudah, tiap hari aku bersedekah, tiap hari aku berinfak, setiap hari aku berbuat baik. Itu maksud daripada ayat itu. Makanya diterangkan di ayat itu bahwasanya Allah akan melipat gandakan. Allah melipat gandakan ganti. Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan ganti yang lebih banyak. Kamu sudah menjual semua Fardan hasana fayudaifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yubsutu. Jadi Allah kemudian memberikan menggantikan pinjaman itu dengan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Sudah dijawab. Kapan? Ini sudah dijawab ini. Kamu sudah menjual harta udah dijawab. kamu. Oke, udah dan dijawab. sudah Nah, sekarang semua hasil ketika saya bertanya Tuhan meminjam pisau cukur, saya rasa ada yang aneh di situ. Jangan-jangan kitabnya saudara kita orang Yahudi itu tidak begitu bunyinya. Nah, maka dari itu pesan saya, tolong kamu pelajari yang aslinya kayak apa. Untuk apa itu Ya. Allah meminjam? Nah, giliran saya sekarang bertanya. Seperti koperasi Yesus di dalam Efesus 5 nomor 2 kalian persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Adi kamu jangan diam Adi. Jawab gantian. Oke, Reva
bantu teman-teman kalian menjawab. Kamu aja belum Iya, jawab tadi pertanyaan kamu belum saya. jawab. Di dalam Apa, Allah Efesus pinjam 5 uang? nomor Untuk 2, apa Allah pinjam Yesus uang? dipersembahkan ke dewa siapa? Untuk apa? Ngajari Satu. riba itu untuk apa? Dua. Nggak baik itu. 3, Masa pinjam uang Allah? Katanya maha 4, kuasa. Cuma 5, Apa dikembalikan? Uang nggak tahu 6, pinjam apa Juma? Masa ngajari 7, riba? Kamu berikan Delapan. pinjaman. Jadi dalil yang kamu baca mencari kesalahan untuk difitnahkan itu kamu. Repa, Mbak Repa dibantu temannya, kasihan ini. Ini Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Belum ada Kristen yang bisa jawab. Betina, itu dewa Udah 2 sapi bulan loh betina. ini, udah 2 bulan. Itu artinya sapi betina. Al-Baqarah. Ya, silakan Dewa Mbak Reva, Molok. silakan. Kita tunggu Mbak Reva dulu, kita tunggu. Silakan. Nah, Bang Juma bertanya dulu, terus yang lain menjawab. Habis sudah ini pertanyaannya sudah dijawab, baru yang lain lagi bikin pertanyaan lagi gitu, gantian biar enak ya. Ya, mulai. Siapa dulu yang bertanya? Yo, ini pertanyaan saya, yang giliran saya bertanya. Udah, Bang Juma dulu ya. Cuma ini Dewa Molok ini Juma sapi betina. Ini Dewa Ya. Molok. Di bawahnya Oke. itu bilik-bilik. Oke, pertanyaan saya Efesus 5 nomor 2, Yesus anak Maria semata wayang kalian tega kali mempersembahkan. Ini Dewa Nah, Molok. saya Sapi tanya betina. kepada kalian, Sapi betina Al-Baqarah. Yesus Al-Baqarah. ini Ada dipersembahkan pintunya tuh, bilik-bilik kepada dewa mana? Jajat. Ya itu sudah dijawab itu Dewa Molok itu, dia sapi betina. Jawab. Itu kan sudah sapi betina, sudah dikasihkan tunjukkan Kak Dora itu. Mana jawabannya? Dewa Molok itu sapi betina. Mana Di jawabannya? sapi betina? Di Al-Baqarah itu jawabannya? sapi betina. Arti dari Bakara Di itu sapi mana betina. jawabannya Yesus ini dipersembahkan kepada Sapi dewa betina, siapa? saya sudah jawab. Dewa Oh, jadi Molok, sapi betina. kalian persembahkan ke dewa Molok. Gitu. Jadi dalil yang cocok yang kamu baca tadi itu, kamu mencari kesalahan. Makanya untuk saya tanya, difitnahkan. makanya jawab. Jawab dong kalau ditanya. Habis ini kalian boleh bertanya 1000 pertanyaan. Jawab dulu yang ini. Jawab dulu. Yesus menyerahkan dirinya sebagai penebusan dan korban yang harum bagi Theos. Theos di sini masih abu-abu. Theos itu identik dengan Tuhan, identik dengan dewa. Nah, dewa mana atau Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab sekarang, silakan. Ya, jawab dulu. Ya. Kenapa dijawab? Kamu nggak mau dengar apa jawaban? Nah, kan? Ini Abang Juma diam ya, Abang Juma ya. Yang lainnya jawab dulu, jawab. Kenapa dijawab? Dia nggak mau dengar jawaban itu. Nggak ada Ini Abang Juma mau dengar. Saya Ini sudah Abang diam ini ya. Saya diam. Mulai sekarang Bang Suma diam menunggu jawaban. Oke, ya, sudah silakan jawab. Jadi kamu Bu Juma harus mengerti tentang korban-korban bakaran yang ada di perjanjian lama, di mana bangsa Israel di setiap dia berdosa dia harus mengorbankan darah atau korban bakaran. Itu adalah perintah Tuhan, tetapi itu tidak kekal bagi orang itu sebelum Mesias datang untuk menggenapi segala korban-korban yang sempurna yang kekal, yaitu Yesus. Jadi kamu harus mengerti juga tentang perjanjian lama itu. Bagaimana Tuhan? Pertanyaan saya apa? Dengar dulu. Bagaimana cara Tuhan untuk Tuhan minta darah hewan, bukan darah manusia. Saya kan udah bilang bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan bangsa Israel Darah hewan. hanya mempersembahkan korban Darah hewan. Darah itu harus Darah hewan. dititiskan di atas tabut Darah hewan atau darah manusia? Mulai lagi supaya kamu mau mulai lagi ya. Enggak, yang jelas dong, yang jelas dong. Dengar dulu. Darah hewan apa darah manusia? Darah itu dan dari bukan itu darah hewan atau darah manusia? tidak sempurna, itu hanya sementara sebelum Mesias datang untuk menggenapinya. Darah hewan atau darah manusia yang Tuhan minta? Jadi darah dan Nggak tubuh dijawab, Yesus kan? yang dikorbankan di atas kayu salib itulah korban yang sempurna. Di mana dalilnya sebagai Tuhan minta? Di mana? Korban-korban bakar. Di mana Tuhannya Bani Israel minta darah manusia? Di mana? Makanya itu kami Saya sampai minta sekarang dalil. tidak Jangan ada asumsi. lagi membuat korban-korban. Bagi Mbak Reva, siapa saya yang minta mengadakan dalil. korban-korban, Di mana itu Tuhannya dia Bani sudah Israel minta tidak darah untuk manusia? mengorbankan kepada berhala. Seperti kamu setiap tahun mengorbankan sapi. Bukan
asumsi, nggak butuh asumsi. Mengorbankan kepada berhala, makanya itu butuh orang asumsi, Kristen saya tidak butuh mengadakan dalil. korban-korban lagi. Laksana karena imamat Yesus 1 sudah nomor 2, Tuhan minta menggenapinya darah dengan hewan. salib. Mana Satu dalilnya hari Tuhan seumur minta hidup. darah manusia? Jawab. Bang Juma diam dulu ya. Korban Gimana yang kamu sempurna potong-potongnya? Kira karena tidak manusia sudah kedengaran, sudah berdosa, dijawab. maka Tuhan harus menggenapi hukumnya, di mana Tuhan sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, apabila kamu melanggar ya, kamu sudah berdosa. Kalau Tuhan sudah berkata kepada Adam di masa itu, jangan, dan Tuhan pun tidak akan bisa menarik perkataannya jangan, karena Tuhan Israel itu konsisten akan hukumnya. Kalau sudah dibilang jangan, harus jangan seumur hidup. Kalau sudah Tuhan mengatakan mati, kamu harus mati sampai seumur hidup. Makanya itu Tuhan memiliki ide yang orang tidak mengerti. Makanya itu Tuhan harus menebus manusia itu kembali supaya dikembalikan kepada kemuliaan sempurna lagi. Makanya Yesus harus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus engkau dari perkataan Tuhan tadi, jangan nanti kau mati, supaya kamu Mana tidak dalilnya mati kekal. Tuhan minta darah manusia? Aduh. Ada bisa tunjukkan Mbak Dora dalilnya yang diminta Bang Juma? Bisa tunjukkan gitu, bisa kan di sini bikin di Di Kejadian 3 ayat 15 itu adalah penggenapan kedatangan Yesus ya. Kejadian 3 ayat 15 di mana Tuhan sudah berkata kepada Adam, mana bentar saya cari. Bentar coba, kamu jangan bising kamu. Iya. Kamu harus tahu dulu bahwa tentang hukum Taurat harus mengadakan tentang darah ya. Kalau Darah kamu manusia. melanggar hukum Taurat, kamu harus mempersembahkan darah di atas Darah manusia. di atas tabut perjanjian. Kamu tahu apa itu tabut perjanjian? Tabut Darah manusia. perdamaian. Itu kamu harus tahu juga, makanya Iya, Allah saya nggak tanya tahu darah apa manusianya itu dalilnya tutup mana? pendamaian. Tutup pendamaian hukum apa di situ? Allah nggak tahu, ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah berkata kepada Adam, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di waktu nyambung. Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan pun sudah memberikan korban kepada Adam dan Hawa supaya mereka hidup di bumi. Tuhan sudah mengadakan korbannya darah manusia atau darah hewan? Tuhan sendiri juga sudah mengadakan korban sebagai pengampunan dosa kepada Korban Adam darah dan atau Hawa, darah manusia supaya atau darah hewan? supaya mereka dapat hidup kembali di bumi. Tetapi di situ Tuhan sudah memberikan perjanjian, aku akan mengadakan permusuhan, dan disitulah Tuhan menggenapinya dan mengadakan korban bakaran di waktu. Bentar, saya ambil itu. Nggak nyambang, Mbak Dora. Saya. Dia kasih ininya, kasih dalilnya ya. Bentar ya. Ya, kita minta dalil, Tuhan minta darah manusia mana? Nanti tunjukkan ya Mbak ya dalilnya ya. Nah. Tunggu dulu Bang Juma, sabar. Saya baca, bentar. Nah kalau kayak gini kan enak kan, nggak ini sakit telingaku loh dengarnya. Kita tunggu dulu ya. Iya. Tuhan itu minta darah hewan, betul. Darah manusianya mana dalilnya? Bentar. Kak Non, mana Kak Nona? Kak Nona ada turunnya? Dia itu bisa Di bawah apa? tap layar dong, yang di bawah jangan repot-repot tapi tap G, jangan repot-repot. Nah, di Imamat 17 ayat 11 ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Jadi darah ini adalah nyawa manusia. Di mana? Imamat 17 ayat 11. Jangan emosi, santai aja. Ya udah, jadi bangsa Israel di waktu dia melakukan dosa setiap tahun, imam-imam harus mengadakan korban darah, dan darah itu harus dititiskan di atas tabut perjanjian tutup Darah perdamaian. apa? Darah hewan apa darah manusia?
Ya ampun, darah itu tetapi itu tidaklah kekal, itu hanya sementara sebelum Mesias datang menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Aduh, yang saya minta ini darah hewan apa darah Sekarang saya mau manusia? tanya, kamu tahu nggak apa arti Taurat? Kamu tahu nggak apa arti Taurat? Kenapa lari Hukum ke Taurat. sana? Kamu Kenapa lari iya, ke kalau kamu sana? tahu tentang hukum Taurat, kamu baru tahu tentang darah ini, darah yang digenapi Tuhan Iya, Yesus. yang Darahnya diminta pengganti oleh Tuhan itu darah yang di hewan hukum Taurat atau tadi. darah manusia. Ya ampun, ini orang susah kali dijelaskan. Ya, gitu aja dulu. Hmm. Misalnya gini, Bang Juma kan nanya nih, itu darah hewan atau darah manusia, itu dulu dijawab aja dulu itu. Kalau sudah Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini ada perjanjian, makanya itu Yesus datang menggenapi segala Perjanjian baru di situ adalah nubuatan. hukum Taurat. Baca ayat 3-3-nya. Makanya itu Yesus datang untuk menggenapi Tidak segala ada hubungannya. perjanjian Yeremia dan 31, nubuatan 33 di dalam perjanjian baca. lama. Perjanjian lama itu dibebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Perjanjian baru diberikan hukum Taurat. Zakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku, Salah, engkau, perjanjianmu di situ, aku akan- bukan perjanjianku, perjanjianmu. Zakaria 9 ayat 11. Baca Mengenai original engkau, oleh teksnya. karena darah perjanjianku, Di situ dengan bukan engkau, perjanjianku. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari Tetapi lubang yang perjanjianmu. berair. Ini adalah perjanjian Tuhan. Iya, tapi bukan Buatan. perjanjianku, tapi perjanjianmu, original Coba baca teksnya. lagi. Baca lagi, original teksnya apa yang dikatakan di Markus sana. 14 ayat 24. Tuhan Yesus Jangan berkata, pindah dulu. Dan ia berkata kepada Jangan mereka, pindah dulu. inilah darahku, darah Original teks perjanjian kitabnya yang mengatakan ditumpahkan bagi banyak perjanjianmu, bukan perjanjianku. Ya ampun. Oke, monitor. Halo, shalom, shalom. Monitor. Di situ Shalom. tidak dikatakan Shalom. perjanjianku, tapi perjanjianmu. Original Shalom, teksnya selamat mengatakan pagi. apa? Badam beritek, bukan beriti. Shalom. Ya, ya. Original teksnya mengatakan badam beritek, Bang Juma, kita sapa bukan dulu yang baru beriti. masuk, Bang Juma. Oke, silakan. Bang Juma, silakan. Selamat. Oke. Bisa diam nggak mulutnya? Jadi rasakan. Dalilnya yang baru masuk ini nanti Boleh. tolong dibantu ya. Dalilnya Tuhan Boleh minta aku darah bicara? manusia ya, silakan. Boleh aku bicara? Boleh aku Cuma- bicara? Iya, iya. Boleh aku nggak bicara? Ya, siapa? Bentar, bentar Bang Silakan, Israel. Bang. Bentar, Silakan, Bang. Israel. Oke, silakan. Bentar Siapa? Bang Israel. Bisa nggak aku bicara? Ya, ya, oke, oke, oke. Silakan, Bang. Lanjut. Jadi pertanyaan si Juma apa? Yang diminta dipersembahkan oleh Tuhannya Bani Israel itu darah Ini Juma, hewan, ini Juma, apa perjanjian. darah manusia. Ini, kamu baca dulu ini. Mana enggak kelihatannya? Perbesar dulu, host. Perbesar. Mbak Doranya. Coba dong. Oke, oke. Bentar, perbesar dulu ya. Nih, ini Alkitab. Yang di bawah tap-tap layar Original ya, bukan teksnya. Zakaria 9 ayat 11. tapi tap-tap layar. Original Tolong. teksnya mengatakan Mengenai beritek, engkau, bukan oleh bukan karena beriti. darah perjanjianku dengan Perjanjianmu, engkau, aku beritek, akan bukan beriti. Baca original teksnya. Itu tidak laku itu. Original teksnya mengatakan beritek. Beritek itu boleh artinya aku tanggapin? orang Boleh kedua aku kamu. tanggapin? Oke, silakan. Oke. Bukan Juma, beriti. Kadora, Juma. ada laptop gak Kadora? Ada. Oke, ya. Kadora tunjukkan nama si Zuma Al-Quran tertua, suruh dia baca Kadora. Nggak nyambung. Kamu ngomong Juma. original teks, Bentar. original teks soalnya nih. Boleh aku ngomong? Nggak nyambung. Emang kitabmu gak direvisi? Kamu masuk temanya Tuhan mempersembahkan, meminta mempersembahkan darah hewan apa darah manusia. Iya, kamu gak usah ngomong-ngomong original teks. Loh, kamu mau disesatkan selamanya gitu? Kitabnya orang Juma, mengatakan kamu perjanjianmu. harus tahu dulu tentang korban. Perjanjianmu di bukan Lama. perjanjianku. Kamu harus Harusnya tahu kau tentang berterima hukum kasih Taurat. sama aku. Kamu harus tahu tentang hukum Taurat. Apa hukumnya? Bukan soal makanan dan minuman. Hukum Taurat kamu harus tahu. Soal hukum Taurat harus itu digenapi dengan darah. kurbannya adalah darah hewan. Yesus mengajarkan Matius 8 hewan, bukan darah manusia. Mana dalilnya Tuhan minta darah manusia? Dibatu saudara-saudaranya. Kesian.
Ayo. Shalom. Aduh. Shalom semuanya. Meow. Shalom Wah semuanya. kan kita ada kucing. Boleh di sini. boleh aku ngasih tanggapan host? Ya, silakan. Jangan tanggapan lanjut, kosong, Bang. tapi Iya. butuh data. Silakan. Otakmu lebih kosong Juma. Otakmu lebih kosong. Oke, baik. Kau itu manusia berhati busuk. Sorry ya, aku marah. Saya Sorry, datang aku marah. Sorry, membantu aku marah. kalian Karena dari begini. kesesatan kok dibilang Enggak. busuk. Enggak, caramu pun kalau kau memang mau membantu, caramu itu harus lebih lembut. Ya, tergantung Tadi kau bilang saya lah- diperlakukan tapi kau seperti bilang lah- apa di tempatmu. Tadi kau bilang Alkitab enggak laku lah, itu enggak laku lah. Mulut kau lebih enggak laku tahu kau. Tergantung Aku bagaimana mohon saya maaf. diperlakukan. Karena caramu, Saya tamu di Juma. sini. Caramu itu busuk. Jawab Kalau aja, nggak usah pakai kau nasihatin kalau saya. pakai kau, Kalau di saya kampung- salah, saya kalau yang ustaz tanggung kayak sendiri. kau, di kampung Masuk udah ke ditembak. tema. Nggak usah kau nasihati saya. Enggak, Masuk ke tema, masuk ke tema. Caramu itu busuk Juma. Nggak Caramu itu masalah, busuk. nggak masalah. Caramu Itu itu pribadi saya. Oke, baik. Saya busuk, oke. Sebelum ada peringatan Sekarang nih, masuk ke teman-teman. tema. Gini, teman-teman. Ada peringatan Oke. nih. Masuk ke tema, Gini, bantu teman-teman. temannya. Gini, teman-teman. Apakah Tuhannya Bani Gini, Israel teman-teman. minta darah Nggak manusia usah atau darah hewan? tanggapin si Juma ini. Ada di Alkitab, kebaskan kakimu, kebaskan kakimu. Oh, itu Udah kebaskan pengakuan aja si orang Juma ini. Yahudi Nggak usah kepada Kristen. ditanggapin. Enggak. Jangan enggak. kau melemparkan Nggak usah mutiara ke tanggapin. babi. Itu adalah pernyataan Ya, Yesus karena- ke muridnya agar karena tidak kau memberitakan babinya, tentang Juma. kebenaran kepada Kristen. Jangan ke kami. Kau di situ, kau di situ. Emang kami yang nyamar. Yang nyamar jadi domba siapa? Anda atau saya? Kau. Kau Nenekmu serigala kiper. berbulu domba. Nenekmu Kau serigala kiper. berbulu domba. Sejak kapan saya ngaku sebagai Bani Israel? ya. Sejak Ya, kapan? karena kau pengajar-pengajar palsu. Tuyul. Zuma gini aja Zuma. Jadi teman-teman, enggak usah. Mungkin nggak usah saudara tanggapin. kita yang bernama Nggak usah Israel ini tanggapin. lebih tahu. Saudara Nggak usah Israel, tanggapin. apakah Aku Tuhannya Bani sarankan nggak Israel usah pernah tanggapin. minta persembahan Capek darah kita, manusia? capek. Jawab. Capek, enggak usah tanggapin. Udah, kamu diam. Enggak usah tanggapin. Kenapa? Biar aja Takut. dia ini. Hanya orang-orang bodoh yang percaya sama dia. Keberatan ya. Ini saya minta Hindari data kata-kata kitabmu loh. hujatan. Harusnya kau berterima kasih. Dari Saya kata minta data di mana Tuhannya Bani Israel meminta darah manusia sebagai penebus dosa. Kalau tidak, berarti kalian Sekarang aku mempersembahkan tanya Yesus dulu ke dewa sama Molok. Di mana ayatnya Jawab. Allah bisa menyelamatkanmu? Di mana ayatnya Allah bisa menyelamatkanmu? Ku tanya dulu kau. Ini tadi pertanyaannya Bang Juma belum dijawab. Jawab dulu. 2 bulan loh, 2 bulan. Saya Tanya tantang dulu kau semua Juma. Kristen, Di tidak ada yang mana sanggup jawab. ayatnya Allah bisa menyelamatkanmu? Di mana ayatnya? Kalau udah dijawab pertanyaan Bang Juma, baru 1000 pertanyaan. Oke. Gak usah ada yang nanggapi teman-teman. Ini saran saya. Gak usah Capek nanggapi, tapi kalian. kamu mau Wasting bertanya. time. Wasting time. Gak usah tanggapi, tapi kalau bertanya mau. Ini saran saya saja Tuyul. ya. Ini saran saya aja. Gak usah ada yang Karena mau memang nggak ada nanggapi. jawabannya, nggak ada jawabannya. Sampai Yesus datang kedua kalinya, tidak akan ada jawaban dari kalian. Paham? Biar aja dia ngemeong-meong. Biar aja dia ngemeong-meong. Karena emang dia kayak Saatnya kalian sadar kalau kalian itu adalah penyembah dewa Molok. Jangan Itu ada yang maksudnya menanggapi, intinya di situ. teman-teman. Ini Karena saran Tuhan saya. kami, Menghabis-habiskan Tuhannya Bani waktu. Ishak dan Bani Ismail tidak pernah minta darah manusia. Tujuannya Paham? hanya untuk memelintir Alkitab. Gini, Karena gini, dia tujuannya bentar, hanya untuk memelintir Alkitab. Gini aja, gantian. Halo, Dora. Ya, gantian ya. Gini. Ini tadi kan baru nih, omnya nih baru. Jadi kita dijawab dulu pertanyaannya Bang Juma. Kalau sudah ada jawabannya, baru gantian lagi bertanya kepada Bang Juma gitu dulu. Ya biar Saya tanggapin ya Mbak Repa, saya tanggapin Mbak Repa. Oke, baik. Kalau dia mau minta ayat langsung, Tuhan meminta darah manusia di perjanjian lama itu nggak ada karena di perjanjian lama itu hewan itu menjadi darah penebusan, tetapi penubuatan untuk kedatangan Yesus itu baru ada. Makanya di muncul perjanjian lama. pertanyaan, kalian persembahkan darah Yesus kepada dewa mana? Karena Tuhan kau sudah jawab, tidak ada pernah minta darah Juma, manusia. Juma. Jawab. Saya mau tanya dulu. Nggak ada dewa. Alo, Theos. tahu nggak tentang Theos itu apa? Tabut perdamaian. Kamu tahu nggak? Theos itu apa? Tentang tabut Ayo. perdamaian. Kamu tahu nggak itu? Dewa juga Kamu disebut tahu nggak? Theos. Intinya teman-teman, kalau dia bertanya nggak usah tanggapin, biar aja. Kamu sudah jawab, tidak ada Tuhan di perjanjian lama minta darah manusia. Nah sekarang kalau begitu, darah Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Nah, kena kan kalian? Tabut perjanjian, hukum masih mau. perjanjian,
Masih mau. Makanya Kena itu kan? kamu nggak tahu tentang Ternyata darah Tuhan itu tidak pernah minta darah manusia. Itu kamu Dar. hukum darah Oke itu baik Bang Juma. Lalu darah Yesus kemana? Ditumpahkan untuk siapa? Jawab. ya. Makanya itu Allah SWT tidak Ya. tahu tentang tabut perjanjian. Oke. Hukumnya apa? Berarti Kamu nggak udah ini tahu. ya. Udah terjawab tadi ya pertanyaan dari Bang Juma ya. Pertanyaan Bang Juma bertanya tadi ya udah dijawab ya. Apa jawabannya, Mbak? Kemana Bang Juma? Udah ya Bang Juma ya. Kena peringatan ya Bang Juma ya. Nah nanti gantian lagi kalian lagi yang bertanya gitu biar enak. Jadi di sini ya teman-teman yang muslim ya, kalian harus tahu tentang hukum Taurat. Kalau kamu tidak tahu tentang hukum Taurat, kalian tidak tahu tentang darah itu teman-teman. Ya, di mana dulu di waktu Adam jatuh dalam dosa, di situ juga Tuhan sudah mengadakan pendamaian bagi Adam dan Hawa dengan cara apa? Mengorbankan korban bakaran dan darah supaya Adam itu tetap hidup selamanya di bumi untuk makanya itu Tuhan memberikan perjanjian di Kejadian 3 ayat 15. Meow. 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 Oke, sahabat-sahabat sekalian, poinnya kita sudah dapatkan ya. Kita tidak perlu mendengarkan khotbah si serigala berbulu jangkrik. Ya, kita tidak perlu kemudian mendengarkan lagi ocehannya. Poinnya kita sudah dapatkan bahwa dia sudah mengakui kalau Tuhan dalam perjanjian lama tidak pernah meminta korban darah manusia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jelas kalau kemudian dia sudah mengatakan Tuhan tidak pernah minta darah manusia, lalu kemudian di perjanjian lama orang-orang Kristen mengajarkan mempersembahkan darah manusia dengan berbagai macam konsep, dengan berbagai macam doktrin dan dogma, di mana Lukas 24:44 sampai 46 mengatakan Yesus tertuduh di sana mengatakan bahwasanya dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu tidak betul adanya, berarti ini murni rekayasa mereka. Murni rekayasa yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, mati, bangkit pada hari ketiga. Ternyata di dalam Efesus 5 nomor 2, Yesus telah menebus kita kepada sebagai tebusan korban yang harum kepada Theos. Theos di sini bukan merujuk kepada Tuhannya Bani Israel, tetapi menuju kepada sembahan-sembahan lain. Sedangkan sembahan-sembahan lain yang biasa dipersembahkan darah manusia kepadanya hanya dewa Molok dan juga Dagon, dewa Dagon. Terjawab sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, melalui satu orang ini kita sudah mengetahui, semakin membuka tabir bahwasanya memang Kristen ini bukan ajaran para nabi. Semakin hari semakin terungkap bahwa mereka mempersembahkan darah Yesus itu bukan kepada Tuhannya Bani Israel, karena ternyata Tuhannya Bani Israel betul tidak pernah minta darah manusia. Dengan demikian semakin jelas bagi kita untuk menghindarkan anak generasi kita untuk jauh dan menjauh dari doktrin dogma ajaran ini. Berhati-hatilah sahabat-sahabat sekalian, didik anak-anak kita dengan baik. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh ajaran dewa Molok yang mempersembahkan korban manusia,
ya kepada dewa-dewa selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka sendiri sudah mengakui bahwasanya Tuhan Bani Israel tidak pernah meminta darah manusia. Sementara terbukti Yesus menjadi korban, mencurahkan darahnya di atas tiang salib. Ternyata itu bukan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya Bani Israel, tetapi entah kepada siapa. Hanya ada dua, kepada dewa Molok atau kepada dewa Dagon. Dewa Molok dewanya orang Mesir, kemudian dewa Dagon dewanya orang Kanaan. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tolong disebarkan konten ini, video ini. Yang ada TikToknya, yang punya TikTok, tolong dibuatkan PT di mana sesi pada saat saya bertanya, kemudian mereka menjawab bahwasanya Tuhan Bani Israel itu tidak minta darah manusia. Kirimkan ke saya ya, DM ke saya, ini loh VT-nya, biar saya upload ulang. Demikian sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah semakin nyata kepada kita untuk menghindarkan generasi kita dari ajaran-ajaran dewa Molok. Saya akhiri, terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya tidak perlu ke atas lagi teman-teman, karena sebenarnya poin yang saya cari ini, kita tidak perlu berdebat panjang dengan para penghujat, kecuali teman-teman Kristen yang memang niatnya untuk belajar, kita akan ladeni. Tapi kalau yang kayak begini, komal kejang-kejang kayak begini, itu tidak perlu. Gak perlu kita menghabiskan waktu. Poin kita sudah kita dapatkan. Pengakuan mereka bahwa Tuhan Bani Israel tidak meminta darah manusia. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.